Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Wow. Wow. Cek, cek, cek. Suara saya kok bising kali ya teman-teman ya. Masih ribut. Masih. Suara saya kok bising kali ya teman-teman ya. Bentar ya, bentar ya. Cek, cek. 1 2 tes mic. Ini volumenya terlalu tinggi. Nggak ada nongol di sini. Itu suara itu maksudku. Kenapa ribut begitu? Oh ya? Nggak ada suaranya bising gitu. Oke, thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon maaf tadi ternyata saya mute sendiri ya. Tak ada suaranya. Iya, sabar. Saya lagi perbincangkan tadi terkait dengan YouTube-nya begitu ribut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi yang telah menganugerahkan Islam kepada kita. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita Islam melalui perantaraan Al-Quran dan hadis sahihah, sehingga ketika kita bertemu dengan pasukan sibilis, kita mampu menjelaskan kepada mereka duduk perkara kebenaran yang hak dan yang batil itu punya batasan tertentu. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi kita. Tentu temanya terkait dengan perbandingan agama, di mana Islam diajarkan ketika ada sebuah agama mengajarkan adanya utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel, lalu kemudian diajarkan dibunuh, lalu dibuat menjadi Tuhan, lalu menjadi sembahan, meninggalkan sembahan yang benar yang diajarkan oleh para nabi. Maka Islam datang menjelaskan itu, bahwa sesungguhnya yang mereka sembah itu bukanlah nabi tersebut, melainkan inazan atau iblis yang kemudian berpura-pura menjadi nabi, atau berpura-pura menjadi utusan Tuhan, atau berpura-pura menjadi Tuhan itu sendiri. Islam datang untuk menyelamatkan manusia dengan menyampaikan posisi kebenaran itu. Nah, kemudian Al-Quran menyelaraskan bahwasanya yang diutus oleh Allah ketika ada upaya untuk membunuh dirinya, maka Al-Quran menyatakan bahwa sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu tidak membunuh Nabi Allah, melainkan Allah mengangkatnya. Izqalallah Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Aku mengangkat engkau, kata Allah, mereka enggak berhasil membunuhmu. Aku mengambilmu, aku mengangkatmu, dan aku membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Bagaimana cara Allah membersihkan kemudian orang-orang kafir? Dengan mengutus Nabi Muhammad salah satunya. Umatnya Nabi Muhammad menjelaskan, menguraikan bahwa yang mereka bunuh itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan hal yang diserupakan bagi mereka. Hal ini nyata bagi kita, sehingga ketika kita bertemu dengan orang non-muslim yang mengambil pengajaran tersebut sebagai acuan dalam kehidupan mereka beragama, mereka tidak sanggup membuktikan kepada kita bahwa yang dibunuh ini, yang mereka sembah ini adalah betul-betul utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Baik teman-teman sekalian, kita membahas tema ini, tentu kita membutuhkan teman-teman non-muslim untuk menjelaskannya. Apa tujuan daripada Yesus bangkit dari kubur? Apakah untuk menakut-nakutin, atau apakah untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang tertentu, atau hanya sebagai simbolik menggantikan keutamaan sembahan-sembahan orang Roma Yunani yang diajarkan kemudian kepada orang-orang yang berakal lemah? Kita angkat saudara-saudara kita dari non-muslim untuk menjelaskan ini. Teman-teman, ketika naik jangan emosi, hindarkan ngamuk, marah, ya, jangan emosi bang. Halo, semangat siang. Siang Bang Zuma. Siang juga, silakan buka kamera. Itu tema sudah dijawab oleh Yesus sendiri, Zuma. Matius 20:28. Apa di situ dikatakan? Apakah dia mengatakan itu dirinya? Anak manusia, Bang. Anak manusia. Anak manusia, Yudas anak manusia. Jadi tidak dikatakan di situ adalah Yesus, tetapi anak manusia. Yesus itu, Zuma. Ya, kalau saudara mengatakan itu Yesus, silakan Anda menyembah Yesus. Tidak tahu itu. Silakan Anda menyembah Yesus. Tidak peduli saya. Saya hanya butuh orang yang berilmu, mau buka kamera, bukan orang yang tidak ada otaknya. Anda mau mengatakan itu Yesus, itu tuduhan.
Halo, semangat. Oh, belum duduk ya. Anda mengatakan itu Yesus, kasih data. Apakah Yesus yang menyatakan dirinya di sana? Ternyata tidak. Halo, semangat zuhur. Halo Bang Juma. Halo, silakan Selamat buka siang. kamera. Silakan buka Ya. kamera. Dia apa yung gue aku nah? Bentar dulu Bang ya, aku pasang baju. Bentar dulu. Bentar dulu. Ya, Pasang baju. Bentar dulu Bang. Lama tak jumpa nih. mudah-mudahan kau sudah mulai berilmu. Oke, tar Bang Yahi, ini on cam ya. Ini kita on cam guys. Kalau ditantang on cam itu on cam wajib. Nah, tar dulu Bang ya. Tar dulu Bang. Tar dulu. Santai aja. Nah, udah nih, udah bisa belum? Nah. Oke. Basa-basi dulu, Bang. Silakan. Gimana kabarnya Bang? Sehat kah? Baik, alhamdulillah. Oh, oke. Apa gunanya Yesus bangkit? Nah, Yesus bangkit itu Bang membuktikan kalau orang mengikut Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit artinya sia-sia iman Kristen. Nah, sekarang Abang Iya, gunanya apa? Gunanya Yesus bangkit itu apa? mengikuti Nabi Muhammad tidak bangkit-bangkit. Gitu dia. Gunanya bangkit apa? Oh, kan udah aku jawab. Yesus Yesus bangkit apa? bangkit itu Apa gunanya? itulah keselamatan iman atas kebangkitan itu. Apa Kan dia, Pak. gunanya? Gunanya bangkit apa? Nah, apa gunanya? Kebangkitan itu kan ini kujelaskan. Yesus kan Gunanya Yesus bangkit kan? gunanya bangkit. Terima kasih Abang udah mengakui Yesus mati dari tema Abang. Iya, aku jawab dulu. Gunanya bangkit. Ku jawab dulu. Gunanya bangkit dari kubur itu apa? Apa gunanya? Aduh, ngelek nih. Untuk Ku jawab menakut-nakuti dulu orang. Bang, satu-satu kita. Silakan. Iya, bentar dulu potong. Pertama, Bang Juma mengakui Yesus mati. Nah, pertanyaan kau kenapa apa guna Yesus bangkit? Kalau tidak bangkit artinya dia Gunanya, tidak mati. fungsi. Gitu loh Fungsi, logikanya. guna, Nah, kedua fungsi. Bang, Fungsi Yesus bangkit itu apa? itu membuktikan ya Apa? bahwa Yesus penyelamatan umat. Abang udah mengakui, Bang bangkit Juma udah mengakui menyelamatkan? bahwa Yesus itu mati loh. Dari judul Abang ini Iya, itu memang mati. logikanya. Yesus, Jadi Bang, Yesus Anda memang kapan mati. Bang sadar Bang? Loh, dari judul Gunanya, Abang, apa gunanya Yesus? gunanya. Dari judul Abang apa gunanya Yesus Gunanya, bangkit? iya. Saya akui Loh, kan Yesusmu aku kan mati. Nah, Yesusmu Yesus- itu orang yang dikutuk Yesus mati Tuhannya atau enggak? Aku tanya dulu. Yahudi. Iya, mati karena dia manusia terkutuk. Oke, Matilah. Tuhannya Nah, Yahudi. Terus Dari jawaban Tuhannya Abang udah mengakui Tuhannya Yesus Yahudi Tuhan orang Yahudi, artinya membuatnya Yesus benar-benar menjadi Tuhan. Tuhan. Nah, Bagi gitu. orang jahat. Yesus Tuhan untuk orang jahat. Yesus bangkit Loh, untuk menyatakan kan Abang diri udah kepada orang jahat. mengakui. Nah, sekarang permasalahannya adalah Apa gunanya Yesus bangkit? dia bangun. Ya, bangun dari kematian, apa gunanya? Orang mati terus keluar dari kubur, itu gunanya apa? Oke, gunanya dia bangun. Yesus nih atau tidak menurutmu itu dulu?
Ya kita. Yesusmu kok, Yesusmu, Yesus itu mati tidak Yesusmu. menurutmu? Yesusmu mati, dibunuh sama penjahat. Itu Yesusmu, Tuhanmu. Terus dia keluar dari kubur. Untuk Ayo, apa? Orang jahat ini keluar dari kubur untuk apa? iya. Enggak, Yesus ini mati atau tidak? Nah, ini kan, Yesus dia. ini mati atau Dia kan tidak penjahat. Dia kan Coba jawab penjahat, dulu itu. mati. Nah, Dia udah penjahat selesai itu kau. mati. Artinya kurang. Nih, udah. Nah sekarang Engkau apa itu gunanya nggak apa-apanya. apa gunanya Kau orang mengakui yang itu dikutuk Yesus Tuhan mati. ini mati? Udah bayar, makasih. Apa gunanya orang yang dikutuk Tuhan ini keluar dari kubur? Gunanya apa? Fungsi daripada orang yang dikutuk Tuhan ini keluar dari kubur itu apa? Orang yang dikutuk Tuhan ini keluar dari kubur apa gunanya? Untuk makan ikan goreng? Untuk nakutin orang? Halo, semangat siang saudara Raja Padoha. Semangat siang. Selamat siang, selamat siang. Siang, silakan Bang. Buka kamera kita, silakan. Harus buka kamera rupanya. Iya, Aku mau abangku. bertanya, Bang. Buka Mau kamera, bertanya, Abang. aku. Silakan buka kameranya, Abang. Ya, Silakan. tunggu ya. Baik, Sabar ya. siap. Ini Rame. ada tema. Ya, silakan. Silakan. Apa gunanya ini bangkit? Kembalikan dulu pertanyaanku. Apa gunanya Muhammad Nabi, Bang? Gunanya Nabi Muhammad Nabi itu untuk meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibelokkan oleh orang-orang jahat. Tapi Nah sekarang udah saya balik. Sekarang apa gunanya Yesus keluar orang? dia banyak kali istrinya, Bang. Kayak mana itu? Iya, karena nabi-nabi terdahulu memang tidak dibatasi istrinya. Termasuk Yesus itu ada di muka bumi akibat daripada kakek-kakeknya itu banyak istri itu. Nah, sekarang saya balik nanya, gunanya orang yang dikutuk Tuhan itu keluar dari kubur apa? Apa, Bang? Gunanya orang yang mati dikutuk Tuhannya Yahudi keluar dari kubur itu apa gunanya? Gunanya Orang dikutuk Tuhan. jawab inilah. Ada orang dikutuk sama Tuhannya Yahudi, lalu dibunuh, lalu bangkit hari ketiga itu apa? Fungsinya apa? Fungsinya ya justru dialah sang pencipta itu, Bang. Dia Tuhan. Gunanya apa dia keluar? Kan Tuhan sudah ada. Kenapa dia harus keluar Ya, dari dia kubur? itu Dia kan, makanya bangkit dia. Kenapa bisa bangkit dia? Justru dia Tuhan. kalau dia iblis bisa bangkit juga dong. Pocong Mana? bisa bangkit, Ganderuwo, Nggak ada Suster itu. Ngesot, ya bisa bangkit. Lazarus Dengar bisa dulu, Bang. bangkit. Debaka Semua. bisa bangkit juga. Dengar dulu. Ya ini Kalau- yang saya tanya, gunanya orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi keluar dari kubur ini untuk apa? Nakutin orang apa? gunanya biar terbukti dia bahwa dialah sang Nggak ada Tuhan kayak itu, gitu. sang Nggak ada untuk membuktikan Tuhan dia harus dibunuh keluar dari kubur jadi Tuhan. Nggak Itulah ada. namanya yang dengar dulu. Tapi Orang sudah kalau punya yang Tuhan. palsu, dia Orang selalu Yahudi di sudah dalam punya kubur, Tuhan. Bang.
Itulah Orang buktinya. Yahudi sudah punya Tuhan. Orang Yahudi sudah punya Tuhan. Orang Yahudi sudah punya Tuhan. Apa pula gunanya manusia yang dikutuk ini, yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi ini keluar dari kubur? Masa mau jadi Tuhan? Jadi Tuhan untuk orang jahat? Iya. Dalilnya KPR 236. Dengar dulu bang. Dia bangkit itu menunjukkan bahwa dialah raja di atas segala raja. Apa? Daud raja juga nggak perlu dia keluar dari kubur. Salomo raja hebat, tidak Kalau perlu udah keluar dari bangkit, kubur. iya. Gideon Mana Tuhan percaya raja kalau dia hebat. Tuhan itu? Ah, Dengar dulu. Bagaimana ceritanya? Nabi Musa percaya Tuhan Daripada tidak ada abang keluar dari ini, kubur. Masih Abraham mengikuti percaya dalam kepada kubur. Tuhan. Kenapa itu? Kenapa Abraham abang punya sengaja- Tuhan. Abraham punya Tuhan tidak keluar dari kubur. Mereka percaya Tuhan itu ada, tidak perlu keluar dari kubur. Nabi Musa percaya Itu Tuhan manusia, tidak Bang. perlu keluar dari Manusia itu kubur. manusia. Ah, Yesus percaya kepada Tuhan juga, tidak ada Tuhannya Yesus keluar dari kubur. Ada. Jadi apa gunanya orang yang dikutuk Tuhan ini keluar dari kubur? Ngapain? Mau ngapain? Oh, iseng kali. Oh, Udah keluar dari bilang kubur. tadi Apa itu? untuk membuktikan. Apa bukti apa? Makanya kebuktian Tuhanmu nggak ada, Apapun. nggak ada. Mana ada kebuktian Tuhan kalian? Masa membuktikan Tuhan keluar dari kubur? Tuhan kalian Orang-orang nggak nongol-nongol sampai sekarang. Yesus Tuhannya Yesus nongol enggak? Ya nongol. Mana Tuhannya Yesus Nampak dia nongol? dunia. Mana Tuhannya Yesus? Dia Tuhan itu. Masa Tuhan Yesus menyembah dirinya? Gila itu. Jadi Yesus menyembah Tuhan itu dirinya. kata panggilan itu Tuhan. Tuhan itu kan Yesus kata menyembah panggilan dirinya itu. gitu. Yesus menyembah dirinya. Hah? Yesus menyembah dirinya. Bukan, dia Bukan. disembah. Tidak ada kata-kata Ya, kamu menyembah Tuhan. aja bang, teman-teman anda aja yang Dia menyembah kepada Tuhan. makhluk yang keluar dari kubur. Yesus tidak menyembah makhluk Manusia kuburan. yang menyembah dia. Orang Yahudi tidak menyembah makhluk kuburan. Orang Islam juga tidak menyembah makhluk kuburan. Nah, sekarang anda yang menyembah makhluk kuburan itu, apa gunanya anda menyembah kepada makhluk kuburan ini? Wah, orang keluar dari Abang, kuburan nah. kok disembah? Kok ngarang pula? Kutanyalah dulu bang. Kutanya dulu bang. Kan Muhammad Nabi kalian, ya kan? Iya. Ah, utusan Allah. Kenapa Ya. dia lagi di dalam kubur sampai sekarang bang? Kenapa enggak ke surga dia? Di bawah. Karena dia sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa masih dikubur kan? Ulangan 18 Nabi yang sama Nabi seperti Musa. Enggak ada kuburannya itu nampak. Dia di bawah ke surga itu. Mana ada dalilnya? Mana dalilnya Nabi Musa naik ke surga? Itulah Mana buktinya. Enggak ada kuburannya itu. Enggak ada Kuburannya. yang bisa Jadi, membuktikan di mana kuburannya. Jadi bapaknya Paulus juga Di di mana surga. lah kuburan si Musa? Enggak ada. Berarti Paulus juga dia di surga. Naik ke surga. Ya. Firaun, Abraham juga naik Naik ke ke surga. surga semua. Ya, Semuanya enggak ada naik ke surga. kuburannya itu. Oh, ibunya Yesus naik ke surga Iya. juga. Buktinya enggak ada kosong kuburannya, enggak ada kuburan. Yang membunuh Tapi, Yesus ke surga juga. Kenapa Nabi kalian itu? Tapi sekarang masih di liang kubur. Ya namanya orang mati, manusia mati. Karena kalau dia keluar dari kubur, kalian ganti Tuhan. Jadi Nabi Muhammad kalian Tuhan kan? Makanya enggak ada mujizatnya, enggak ada. Berarti enggak ada dia. Jadi kalau misalnya anda mengatakan bahwa nanti ada mujizat yang keluar dari kubur, baru anda mengatakan ada mujizatnya. Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur karena jangan sampai anda menggantikan Tuhan anda yang dari Roma itu kepada Nabi Muhammad. Dengar dulu bang. Karena syarat menjadi ke surga Tuhan. ada. Masa Nabi kalian enggak ke surga? Syarat menjadi Tuhan di Kristen harus keluar dari kubur, betul?
Begitu ya? Iya. Iya. Oh, bagus. Bagus. Teman-teman di Kristen katanya Harus dia syarat untuk minimal. menjadi Tuhan harus keluar dari kubur. Bisa menaklukkan kematian. Iya. Itulah buktinya Tuhan dia. Iya. Bagaimana kalau sekiranya Bangkit dia, seandainya yang bangkit. keluar dari kubur itu setan? Enggak ada setan. Yesus mengatakan begitu kok. Setan yang keluar dari kubur. Iya, tapi enggak kau tengok itu. Itu hanya apa itu? Hayalan itu, hayalan. Oh, Yesus menghayal. Oh, Yesus Enggak menghayal. ada kata-kata kayak gitu. Enggak ada tertulis kayak gitu. Barusan abang katakan menghayal katanya. Mana ceritanya dong? Bukan. Kalau Yesus bangkit dia naik ke surga itu. Semua sama nabinya, semua nabi Musa itu naik ke surga itu semua. Tapi kenapa kebetulan yang satu ini tinggal di dalam kubur ini? Berarti Ya, ada apa dengan kenapa? dia? Agak lain Memang ini. kenapa? Kenapa agak lain ini? Kenapa Iya, memang agak kalau lain dia. tinggal di kubur? Kenapa agak lain? Makanya agak lain dia, agak lain. Maksudnya, emang kami menyembah Nabi Agak lain Muhammad. dia. Masa enggak kalau enggak tahu Sekarang agak lain? Sekarang Yesus ini Tuhan kan? Menurut Anda Yesus Tuhan? Iya. Tuhannya Tapi Yahudi apakah keluar dari kubur? keluar, dibawa Tuhan Yesus. Siapa namanya Tuhannya Yahudi yang keluar dari kubur itu? Itu Tuhan Yesus itu. Nenekmu kita. Yang disalib itu. Yesus itu hanya Tuhan buat orang jahat. Dengar dulu. Orang Yahudi itu Tuhannya bukan manusia keluar dari kubur. Iya dulu, tapi itulah awalnya Tuhan Yesus menampakkan diri sama orang Yahudi, tapi orang Yahudi nggak percaya bahwa sedangkan dia masih hidup saja tidak dipercaya sama orang Yahudi, apalagi jadi mayat. Dengar dulu bang, kenapa orang Yahudi menyalibkan Yesus justru nggak percaya bahwa dialah Nggak Tuhan percaya? itu? Walama. Betul. Iya. Makanya sekarang udah percaya, justru Berhasil. bangkit dia. Makanya orang Yahudi menyembah dia iblis sampai menyesatkan sekarang. dalam nama Yesus. Kata Yesus kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar memakai namaku. Iya, ada itu. Itulah yang agak lain dia ajarannya. Itulah waspadalah, tapi memakai itulah nama Yesus. yang mencurigakan itu. Memakai nama Yesus, keluar dari kubur memakai nama Yesus. Itulah. Ada itu. Keluar dari kubur memakai Makanya- nama Yesus. Dengar dulu bang, memang ada itu. Ada nanti Memakai bahwa ada nama nanti Yesus mengaku- keluar dari kubur. Tuhan Aku mengaku Yesus. ada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu pun ada itu. Akulah Yesus Makanya- yang kau aniaya. Dengar dulu bang, ini biar tahu ciri-ciri nabi palsu ini, tahu bang Iblisnya memakai ciri-ciri. nama siapa? Iblisnya memakai nama siapa? Iblisnya memakai nama siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Iya. Makanya. Yang keluar dari kubur namanya siapa? Tahu kau siapa lawannya Yang keluar ini? Inilah dari kubur iblis namanya yang siapa? membantah Tuhan Yesus ini bahwa Tuhan. Itulah yang iblis. keluar dari kubur namanya siapa? Iya Tuhan Yesus yang bangkit.
Berhasil nggak iblis memakai nama Yesus? Iblis memakai nama Yesus keluar dari kubur. Itu hanya pengakuan iblis itu. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa Pak Ustaz? Ini Ada. Pak Ustaz. Iblis keluar dari kubur. Habis itu iblisnya memakai nama siapa? Dengar dulu Bang, Iblisnya. Ustaz aja nggak percaya sama kau katanya. Itu mengadili itu katanya. Enggak urus, silakan. Tidak ada urusanku dengan dia. Sekarang Yesus berkata kepada orang Yahudi, hati-hati kepada iblis yang datang memakai namaku. Tiba-tiba ada yang datang keluar dari kubur. Akulah Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, ajarkan orang menyembahku. Bang, tahu Abang. Dengar dulu Bang, Bang Cuma. Halo. Tahu Abang ciri-ciri nabi palsu itu? Kayak mana Ciri-ciri nabi ciri-cirinya? palsu, pengikutnya dari buahnya kita bisa lihat. Pengikutnya memanggil Yesus Iya, Tuhan. Mas, dari ajarannya, dari Yesus mengatakan buah dari nabi palsu itu bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen lah. Ya. Kristen. Udah jelas itu Kristen itu adalah pengikut. Udah ketahuan dulu. kan? Udah ketahuan, Bang. Dengar dulu, Bang. Lembutkan hati. Lembutkan hati. Kenapa kami menyembah Tuhan Yesus? Karena dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari kematian. Sekarang Sedangkan- yang mau disembah selain daripada Tuhan, iblis atau Yesus? Yang mau disembah selain Tuhan, iblis atau Yesus? Yang mau disembah selain Tuhan, iblis atau Yesus? Ya iblis lah. Iblis. Semua kalau nggak menyembah Yesus itu menyembah iblis semua itu. Di luar itu semua iblis. Sekarang apakah Yesus menyembah Yesus? Waktu dia hidup apakah dia menyembah Yesus? Iya menyembah bapaknya. Berarti Bapak yang di surga. berarti hanya ada dua yang mau disembah. Pertama Bapa Elohim yang di surga, yang kedua adalah iblis. Sekarang Yesus tidak mau disembah, tetapi iblis mau disembah. Iblisnya datang memakai nama Yesus untuk disembah. Siapa yang terjebak di dalam penyembahan iblis dalam nama Yesus tadi? Islam atau Kristen? Bukan kena jebak namanya itu. Itu dengar dulu. Abang yang bilang menjebak. Itu rencananya. Rencana Tuhan iblis. jadi manusia. Dengar dulu. Ketika Yesus ada di bumi, dia tidak pernah mengajarkan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak pernah Yesus mengajarkan aku adalah Tuhan yang menjadi manusia, enggak pernah. Yang mengajarkan Yesus anak Maria adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia adalah pengikut-pengikut makhluk yang keluar dari kubur yang memakai nama Yesus. Alamak. Iya, enggak ada. Iya. Enggak ada yang bilang Tuhan Yesus kayak gitu. Tapi dari pengalamannya, dari pekerjaannya di bumi, waktu di bumi, dicarilah statusnya kayak mana. Baru ketemu lah bahwa dia lah
Abang, Yesus ketika datang ke bumi melakukan segala pekerjaan, dia mengatakan pekerjaannya itu sebagai pekerjaan rasul. Dia adalah rasul utusan Tuhan. Yohanes Tuhan Yesus 5 nomor datang ke dunia 36. bukan bawa agama itu, Bang. Bukan bawa agama Tuhan Yesus ke dunia. Ketika ada yang keluar dari kubur, orang-orang menilai bahwa pekerjaan-pekerjaan Yesus yang adalah seorang rasul itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu namanya koplak. Itu namanya koplak. Yesus melakukan Makanya, segala pekerjaannya. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan seorang rasul. Itu pada saat dia mengajar. Begitu dia terangkat ke langit, muncul Yesus kedua, keluar dari kubur, mengatakan bahwa pekerjaan yang Yesus lakukan pada saat dia turun ke bumi itu adalah pekerjaan Tuhan. Ada manipulasi, memanipulasi. Itu narasimu itu. Itu cuma narasimu itu. Narasimu itu. Itu memanipulasi pengajaran Yesus. Jadi yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, tapi menggunakan nama Yesus. Itu fakta. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga, pada hari Minggu pagi itu bukan Yesus. Dari sanalah mulanya kemudian kerja karya daripada musuh keturunan Adam memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri, iblis datang memakai namanya. Yesus sudah berpesan agar waspada kepada iblis yang datang memakai namanya. Ada iblis datang memakai namanya. Wahai orang-orang yang suka makan babi, makanlah. Sebab aku Tuhanmu telah menghalalkan untuk kalian. Babi itu enak loh. Dan satu lagi, jangan mau kulupmu itu dipotong. Sebab jika kau motong kulupmu, artinya kau tunduk kepada Tuhan yang benar. Kalau kau tidak potong kulupmu, berarti kau adalah tanda-tanda pengikutku ada padamu. Aduh, kenapa kalian haramkan babi padahal nggak ada tertulis di Al-Quran itu? Kenapa? Jawab dulu. Tuhan mengharamkan babi. Al-Quran jelas mengatakan itu Nggak ada diharamkan dibilang bagi. tertulis itu haram. Di mana di buku apapun. Mulai ngaco. Mulai Nggak ada ngaco itu ini haram. teman-teman. Di mana? Coba dulu tunjukkan. Imamat 11 jelas sekali mengharamkan babi itu. Itu yang Anda harus pahami. Di kitabnya orang Yahudi, babi haram, dan Tuhan akan datang Makanya, membunuh semua pemakan babi. Kalau di Semua Al-Quran di pemakan surah babi Al-Maidah, pintar-pintar. Makanya kalian separuh otak terus. Itu saking akibatnya. pintarnya, saking pintarnya pemakan babi, hantu pun dituhankan. Iya, kau bilang kotor, ya kan? Babi itu kotor, haram. Tapi Memang kenapa kotor. kencing unta Memang kalian haram. halalkan? Kenapa itu? Nah, saya jawab, apakah kencing onta haram bagi orang Kristen? Namanya pun kencing kotor itu. Ada nggak dituliskan Aduh. kalau itu haram di Kristen?
Bukankah di Kristen segala sesuatu halal masuk ke mulut? Betul? Iya. Kenapa? Termasuk kencing unta. Enggak ada memang haram. Tapi Termasuk kencing unta. cuma yang joroknya kami. Yang joroknya kami. Enggak ada haram itu. Maksudku, dengar dulu. Kenapa dari haram kencing onta kalian halalkan? Kenapa bisa itu terjadi? Berarti kalian mengada-ada Tidak ada yang haram masuk ke mulutnya orang Kristen. Berarti termasuk kencing unta. Cuma di Iya, Indonesia tidak ada kencing onta. Makanya kalian tidak Justru ambak. kami pakai otak. Itu kotoran namanya tuh udah kencing. Oh, parah. Namanya tuh kencing. Justru Kalau tahu punya- arti kencing itu. Kalau punya otak, Kotoran. kalau orang Kristen itu punya otak dalam beragama, kenapa makhluk yang Masa kotoran dikutuk? Kenapa makhluk yang dikutuk sama Tuhannya Yahudi dituhankan? Kalau kalian punya otak. Tahu abang itu akibatnya gara-gara siapa? Inilah gara-gara ciri-ciri nabi-nabi palsu ini. Itulah. Ciri-ciri Apakah nabi betul itu palsu. ajaran-ajaran? Ciri-ciri nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus sebagai Makanya apa disuruh? di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 223, ciri-ciri pengikut nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan apa? Menurut Yesus. Ciri-ciri pengikut nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan apa? Ya iblis. Iblis. Ya. Itulah. Ada parah. Ciri-ciri Makanya. pengikut nabi palsu menurut Yesus memanggil Yesus Tuhan. Itu ciri-ciri. Dalilnya jelas. Bukan. Baca Matius 7 nomor 15 sampai Namanya nomor punya 23. palsu. Aduh, kami ada tahu itu. Tanda-tanda dari pengikut nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Baca dalilnya Matius 7 nomor 15 sampai 23. Mau aku tunjukkan dalilnya, mau? Tanda-tanda pengikut nabi palsu, mau saya tunjukkan dalilnya? Ya, tunjukkanlah dulu. Oke, baik. Saya ambil HP dulu ya. Memang Islam ini rajin kali buka Bibel ini. Mungkin 2027 murtad di sedunia harus diresmikan itu, Bang. Rezekimu bagus memang. 2027 harus diresmikan murtad di sedunia ya. Iya, belajarlah dulu kalian Bibel. Itu bagus. Aku tunjukkan. Nggak usah lagi buka-buka Al-Quran ya. Kalian Aku malu itu tunjukkan. baca-baca itu. Aduh, itu memang itu. Mana Bibelnya, Pak? Justru Al-Quran inilah yang menghantarkan kami untuk memahami kebenaran itu. Nih, aku tunjukkan. Ya, tunjukkanlah, Bang. Nah, nih ya. Ini diterangkan di Kenapa dalam. tinta merah? Aduh. Ini ucapan Yesus Masa kalau ada tinta Bibel merah. tinta merah? Matius 7, Aduh. lihat tinta merah itu ucapan Yesus, kalau hitam itu pengarang. Nih, nomor 15-nya. Aduh. Nih. Nomor 15. Inilah karya-karya iblis ini. Waspadalah Sama ini terhadap tinta nabi-nabi merah palsu. ini pun tinta merah ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu
yang datang kepada kamu. Kamu di sini muridnya Bani Israel, dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, apa buahnya? Baca nomor 23. Nih, ini buahnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini nabi palsu. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Tahu abang itu tulisan ini, ajaran ini Iya, ini biar enggak, ini ucapan Yesus. biar tahu, ini waspada, biar waspadanya manusia ini kan. Dan setelah buku Yesus ajaran mengakhiri ini. perkataan itu, nah, coba. Ya, siapa yang Betul memanggil itu, Yesus Tuhan? tapi- Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Iya, manusia lah. Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Hah? Yang memanggil Yesus Sama Tuhan, itu Islam semua, atau pokoknya manusia. Dengar dulu. Kalau Makanya yang kurangi makan babi. Tuhan Yesus datang ke dunia, dengar dulu. Nggak bawa Makanya agama kurangi itu, makan nggak babi ada patokan supaya di situ, tidak Islam, mempengaruhi Kristen. karakter. Aduh, Supaya kau mempengaruhi nggak mengerti. karakter, kurangi makan babi, biar karakternya itu bisa jadi orang jujur, Makanya orang kutanya dulu lurus. kau, Juma, Abangku, yang bikin supaya agama bisa itu lurus, siapa? Abang. Dengar dulu, Waspadalah yang buat kepada agama nabi-nabi siapa? palsu yang datang Siapa kepadamu yang buat dengan menyamar agama? seperti domba. Tuh, nih. Itu. Nah, tanda-tanda pengikutnya adalah memanggil aku Tuhan. Tanda-tanda pengikut nabi palsu memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Udah aku bilang tadi, manusia, semua manusia. Kalau Tuhan Tidak Yesus ada. datang ke dunia, Makanya bukan saudaraku bawa agama kurangi. itu, nggak ada. Kurangi makan babi, kawan, biar Aduh. itu tidak suka bohong. Kau pun udah ikut termasuk itu, udah termasuk Kalau ikut makan kau. babi begini karakternya, suka berbohong. Makanya manusia ini kita Itu abangku. selalu serakah kita ini. Kutanya dulu Bang Juma. Dengar dulu. Karakter babi Yang itu buat- mau menang dengar dulu. sendiri. Karakter Yang babi buat itu nggak agama peduli Islam benar, siapa? Dengar dulu. tidak peduli Yang buat benar, agama tidak Islam peduli siapa? baik, tidak peduli bohong, tidak peduli apapun itu karakter babi. Iya, yang buat agama Dalil. siapa? Dalil sudah dibuktikan, agama. bukan? Dalil sudah dibuktikan, ya, Iya, bahwa itu tanda-tanda manusia semua pengikut, tanda-tanda pengikut Nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan, dan itu Kristen. Jadi, apa guna Yesus bangkit? Untuk mengajak orang lain berdosa, menyembah selain pada Dengar dulu. Tuhan. Apa Yesus Kenapa dia tujuan bangkit? untuk membuktikan? Tujuannya Kalau tidak untuk ada mengajar kebangkitan. pengikutnya menjadi pembohong. Kalau nggak ada kebangkitan, nggak ada penebusan dosa, Nggak ada kebohongan. nggak. Kalau tidak ada Seperti itulah. kebangkitan, tidak Tapi ada kebohongan. kalian selama ini Makanya kebohongan dia bangkit. terus terlaksana. Makanya dia Masa bangkit ngaku-ngaku supaya dia, nyata mana ngaku-ngaku pembohong, dia nabi, mana tapi orang ternyata jujur. dia yang kubur selama ini. Tuh. Kenapa dia itu aja dia yang terus, kubur? itu Ngapain aja di situ? terus. Hina aja terus Nabi Muhammad, hina terus. Padahal Aduh. ciri-ciri Iya. Nabi Apalah palsu. panutannya itu kalian ikuti. Nah, sekarang apakah pengikut Nabi Apa Muhammad gunanya itu? memanggil Yesus Tuhan? Kutanya dulu. Apakah pengikutnya apalah memanggil Yesus gunanya Tuhan? kalian ikuti dia ajarannya? Saya Apalah ulang, ajarannya saya ya? ulang. Tanda-tanda Nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Apakah pengikut Nabi Muhammad memanggil Yesus Tuhan? Tidak. Berarti nabiku bukan nabi palsu.
Tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Berarti nabi palsunya adalah Paulus. Ini bukan kebencian TikTok. Saya memberikan pengajaran. TikTok pelanggaran terus malas sama TikTok. Nanti ku talak 3 juga kau TikTok. Itu Bung, tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Sedangkan kita deteksi sekarang nih, yang memanggil Yesus Tuhan ya Kristen. Berarti nabi palsu yang keluar dari kubur. Yesus palsu keluar dari kubur. Kalau Yesus asli tidak mengajarkan pengikutnya memakan babi dan seterusnya. Begitu. Kalau Yesus asli mengajarkan pengikutnya melakukan kehendak Elohim. Kalau pengikut Yesus palsu, nabi palsu ya ini mengajarkan pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, tapi tidak melakukan kehendak Elohim. Pengikut nabi palsu paman. Coba pakai ini bang, pakai nalar abangku, pakai nalar. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Dan tadi Bible mengatakan tanda-tanda pengikut nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan. Dan itu pelakunya hanyalah orang Kristen. Kenapa coba kalian tidak bisa menyadari itu? Kenapa kalian tidak bisa membedakan itu? Bisa jadi karena pengaruh dari asupan makanan yang kalian makan. Sampai kalian tidak bisa membedakan kebenaran. Tidak bisa menangkap poin apa yang Yesus sampaikan. Makanya Al-Quran mengatakan wa qad nazzala alaihimul kitab. Al-Quran saya mengatakan begitu. Menjadi ketetapan dalam Al-Quran bahwa mereka orang-orang kafir pasti hanya akan mengolok-olok kalau disampaikan kebenaran. Mengolok-olok kebenaran itu. Makanya dikatakan seperti itu. Kenapa bisa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak menggunakan hati itu. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka melihat, sudah ditunjukkan, tapi mereka enggak akan nangkap. Walahum azanun la yafqahuna biha, la yasma'una biha. Mereka punya kuping, sudah disampaikan, tapi mereka tidak akan mau mendengarkan. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih hina dari hewan ternak. Ini karakternya. Itu udah jelas-jelas tanda-tanda nabi palsu bisa dilihat dari pengikutnya. Apa itu? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Ditanya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Semua orang. Karakter dipengaruhi oleh makanan. Oke abangku, belajar lagi, lembutkan hatimu. Kebenaran itu tidak akan pernah salah, kebenaran itu selalu benar. Oke, belajar lagi abang. Belajar lagi. Al-Quran saya mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Kenapa manusia itu terkadang jatuh pada posisi lebih rendah dari binatang? Karena dalam beragama tidak menggunakan ini. Dia mematikan akal. Akalnya mati. Semangat siang, saudari-saudari. Saudari-saudari. Semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang teman-teman Oten.
Teman-teman Oten pemakan B2, mari berdiskusi dengan baik, jangan gila permanen. Karena rumah sakit tanpa BPJS nanti mahal biayanya. Janganlah gila saat engkau waras, janganlah mati saat masih hidup. Halo, semangat siang. Oh iya, Halo. selamat siang Bang Juma. Siang juga kawan. Gimana Bang Juma, semangat ya? Semangat Yang terus sudah memberitakan kebenaran, meninggalkan Ya. ketidakbenaran. Silakan. Sudah banyak yang bersyahadat Bang Juma. Alhamdulillah, setiap saat banyak yang Alhamdulillah, bersyahadat. puji Tuhan ya. 24 jam non-stop. Mantap Bang Juma. Jangan lupa dakwah Al-Quran Bang Juma. Iya, ini Al-Quran saya dakwakan nih. Ini Al-Quran. Ya. Oh Al-Quran. Oke. Ya. Jadi Wa iya ta'una illa syaitana marida. temanya bagus nih Bang Juma ya. Apa Bagus. gunanya? Apa gunanya? Yesus bangkit, bangkit ya. dari kubur. Ya, oke Bang Juma. Silakan. Bang Juma bisa buka di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 Bang Juma ya. Boleh, silakan Anda baca. Ya. Jadi ini Silakan. jawabannya, nanti Bang Juma terima, terserah. Kalau nggak terima Iya. silahkan membantah. Silakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Iya. tentu aku mengatakannya kepadamu. Iya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan Iya. datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun Iya. berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan Jadi ke itu Bang situ. Juma. Ya. Kalau Bang Juma Ini apa? bertanya untuk apa Ini apa Yesus hubungannya ini? bangkit, yaitu gunanya itu Pak. hubungannya? Jadi gunanya, gunanya itu ini? untuk menyiapkan ya, dengar dulu Bang Juma, untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya pada Dia. Gitu. Iya. Jadi kalau percaya, kalau tidak percaya pada Dia ya nggak dapat tempat gitu loh. Oke, baik, saya jawab. Bang Juma. Yohanes 14 itu ucapan Yesus untuk murid-muridnya yang percaya. Bukan Ya. untuk orang yang, dengar dulu gantian, bukan Ya. untuk orang yang percaya kepada makhluk asing yang keluar dari kubur. Itu beda. Jangan Anda ya, kaitkan ya. ajaran Yesus dengan ajaran makhluk asing Jadi tadi. kalau pertanyaan itu Bang Juma itu sudah terjawab apa belum? Belum, nggak ada hubungannya. Kan pertanyaan apa guna Yesus Apa bangkit? ya? Iya, sementara Yohanes 14 gunanya, dengar dulu, gunanya menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya nggak pada nyambung, Dia. nggak nyambung. Kalau nggak Bang Juma nyambung. nggak percaya, nggak disiapkan. Diam gantian. Jadi kalau Anda dan Anda saya turun aja Bang. Anda nggak layak diskusi dengan saya. Orang bodoh sombong nggak layak. Jadi Yohanes 14 sampai runut ke bawah, data sampai 15, 16, 17, 18, 19 itu tidak berbicara tentang kebangkitan. Anda yang menyambung-nyambungkan ajaran Yesus di Yohanes 14 itu berbicara kepada orang Yahudi yang sabat, yang tidak makan babi, yang bersunat, yang kitabnya adalah kitab Tanak, rumah ibadahnya namanya sinagoge. Mereka kemudian menyembahnya kepada Elohim saja, tidak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur.
Jadi jangan Anda samakan antara makhluk asing yang mengaku Yesus dengan Yesus anak Maria yang adalah rasulnya orang Yahudi. Jangan ngais-ngais ajaran Yesus kalau tidak nyambung. Jangan. Anda boleh konsentrasi di data nomor 15-nya. Apa katanya? Jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada perintah Yesus jadi Kristen? Tidak ada. Ada perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Enggak ada. Ada perintah Yesus untuk makan babi? Enggak ada. Untuk masuk ke gereja? Enggak ada. Percaya kepada makhluk yang keluar dari kuburan? Enggak ada. Gitu. Jadi jangan sombong. Kalau mendengar, habis Anda mendengar baru Anda tanggapi. Saya kan udah bilang, tidak ada hubungannya antara ajaran Rasul Yesus dengan ajaran makhluk asing yang memakai nama Yesus. Bedakan makhluk asing yang memakai nama Yesus dengan ajaran Rasul Yesus. Kalian harus pandai mulai dari sekarang untuk membedakan itu. Kenapa ajaran Rasul Yesus dan ajaran makhluk asing ngaku Yesus ini ada dalam satu bundal, dalam satu buku? Karena itu dikumpulkan oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak kenal. Itu yang Anda harus pahami. Secara sistematis begitu. Jadi Rasul Yesus mengajar kepada Yahudi, lalu kemudian ada orang-orang asing menulis tentang dirinya, lalu digabungkan, dikumpulkan untuk diajarkan kepada orang di luar dari Bani Israel menggunakan bahasa Yunani, lalu memadukan antara Yesus yang adalah rasulnya orang Yahudi dan Yesus yang adalah orang asing yang memakai nama Yesus yang diperuntukkan menjadi Tuhan bagi orang jahat. Kalau saudara Salesius sudah paham itu, boleh naik lagi, ajukan lagi permintaan. Tapi ingat, jangan gila permanen kayak tadi tuh, aku nggak suka. Silakan saudara Major buka kamera, tanggapi kemudian materi ini. Silakan. Selamat siang Juma. Iya. Ada bobot ku tengok malam ini. Kau terus bertanya, bila ditanya kau kucar kacir. Silakan kamu tanggapi. Kenapa ya gelap kali ini? Kosong, hitam kosong gini. Kenapa nggak ada foto di gambarmu di sini? Apa gunanya Yesus bangkit? Apa gunanya Yesus? Ya membuktikan kalau Allah Bapa itu lebih berkuasa dari segala sesuatu apapun. Jadi tidak alam maut orang sudah tahu. Yesus itu tidak bisa ditahan alam maut. Itu aja. Orang sudah tahu Tuhan itu, Daud udah mengenal Tuhan. Tidak perlu lagi kau mengatakan supaya orang kenal Tuhan. Kau aja yang tidak kenal Tuhan. Tuhan yang mana? Ya, Tuhannya Yahudi kan orang sudah pada tahu. Dia yang berarti berkuasa, mengutus Abraham, mengutus Musa. Orang sudah pada tahu. Ngapain lagi ada Tuhan-Tuhan yang keluar dari kubur segala? Daud sudah mengenal Yesus berarti. Tidak ada Daud mengenal Yesus. Itu karanganmu aja. Ya itu buktinya bahwa Yesus yang datang itu, bahwa itu adalah benar-benar firman Allah yang hidup. Yesus keluar dari kubur untuk orang-orang jahat, supaya orang jahat punya pemimpin, punya sembahan, punya Tuhan. Siapa yang jahat? Ya orang-orang yang percaya kepada orang yang keluar dari kubur itu. Kejahatan apa yang dilakukan? Kejahatannya karena menggantikan Tuhan yang benar dengan makhluk kuburan. Baik, oke Tuhan, oke baik, oke. Kalau menurutmu Tuhan yang benar itu ada, oke, Tuhan yang benar itu yang mana? Silakan. Tuhan yang benar itu yang disembah para nabi. Oke, siapa? Siapa yang disembah itu? Orang Yahudi menyebutnya Elohim. Oke, berarti mereka menyebutnya Elohim dong. Yod, Hev. Orang Yahudi ku bilang barusan. Berarti kau meyakini yang benar Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel dong. Kami meyakini bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah. Kau cuma Qulu amanna billah. Berarti Tuhanmu wa tidak ma benar. unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Berarti Tuhanmu tidak benar. Yang benar Tuhannya orang bangsa Yahudi. Pedoman kami adalah Al-Quranul Karim, bahwa Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang benar itu adalah Elohim. Ya, yang disembah oleh orang Yahudi. Qul amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Tuhan yang benar adalah yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Jelas itu kok. Mereka menyebutnya Elohim, kami menyebutnya Allah.
Santai aja, santai, relax. Nah sekarang ketika Tuhan yang benar ini sudah datang menyatakan dirinya kepada Abraham, kepada Ismail, kepada Isa, kok tiba-tiba ada Tuhan lagi keluar Tuhan dari yang benar kubur? itu Tuhannya negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Ternyata Tuhan yang keluar Jawab dari dulu. kubur ini hanya untuk orang Kau jahat. jangan munafik diskusi. Tuhan yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel menurut Quran? Tuhan yang benar itu buktikan. adalah Tuhan alam semesta. Di mana tertulis? Tunjukkan. Dalam surah berapa, ayat berapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam semesta. Itu jelas Jadi tuh. pencipta alam semesta Jadi, ini yang disembah Nabi dari bangsa Yang di- Israel ya? benar dong, pastinya. Iya, berarti Tuhan yang benar itu Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, bukan yang disembah oleh bangsa bukan dari negeri Romawi. Mekah. Nah, sekarang Ya. Tuhan alam semesta apakah Tuhan untuk membuktikan. negeri Mekah juga? Sekarang menurut apakah Quran, sabar, menurut Quran Tuhan yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Oke, apakah Tuhan alam semesta bukan Tuhan untuk negeri Mekah? Dengarkan, Tuhan menurut Quran. Aku tanya, kalau kamu menguasai Quran, menurut Quran Tuhan yang benar itu Tuhan bangsa negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Jawab. Menurut Quran. Ketika dikatakan Tuhan negeri Mekah, itu artinya Tuhan negeri alam semesta kan? Oke, berarti Tuhan yang benar Tuhan negeri Mekah. Iya dong. Siapa lagi? Oke, berarti Tuhan bangsa Israel tidak benar. Tuhan bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Tuhan yang disembah oleh menurut Dengar Quran dulu. yang benar itu mana? Tuhan Dengar. disembah Tuhannya para nabi. Dengar saya. Tuhan bangsa Israel atau Dengar. Tuhan negeri Mekah? Dengarkan. Jangan nyerocos aja. Jangan modal Ya karakter kau yang makananmu. nyerocos, kau nggak ada Dengar. ilmu sebenarnya. Cuman kau sosok paten kau jadi guru ndak. Saya tanya dulu samamu. Apakah Tuhannya Jawaban nggak orang ada, cuman nyerocos bertanya terus. Udah kamu turun. Nah, nggak ada ilmu. Jangan, kau nggak ada ilmu. Emang enak. Emang enak. Emang enak. Enak. Masih mau berbohong tapi langsung diturunin. Apa sayang? Thank you. Yang pasar ya. Tuhan Bani Israel, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, apakah juga Tuhan bagi negeri Mekah? Atau enggak? Tuhannya Bani Israel hanya untuk Israel saja gitu maksudnya? Wilayah Israel tok. Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan alam semesta, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri semuanya. Itu namanya Tuhan alam semesta. Sedangkan Yesus itu Tuhan di mana dia? Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan bagi langit dan bumi dan isinya. Yesus Tuhan untuk siapa? Ketinggalan dia. Ketinggalan, Kapling Tuhan sudah lebih dulu diambil sama pencipta yang sesungguhnya. Lambat dia keluar dari kubur. Nanti kalau dibilang kayak gitu, dibilang menghujat. Padahal itu kan fakta. Orang Tuhannya sudah jelas kok. Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Jelas kok Tuhannya. Tiba-tiba ada yang keluar dari kubur juga diklaim Tuhan. Aduh. Tuhan lokal. Tuhan hanya untuk orang-orang tertentu. KPR 236, orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus yang kau salib itu. Parah. Tuhan skala kecil sekali, skalanya sempit. Tuhan untuk sempit aja. Tuhannya untuk orang-orang tertentu doang. Orang lebih dulu Tuhannya sudah ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lebih dulu Tuhan sudah ada. Tiba-tiba ada yang dibunuh dengan jalan kutuk, lalu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang tertentu. Tuhan skala sancit. Lucu saudara-saudara kita ini. Pakai banget lagi lucunya. Halo, semangat asar. Selamat siang. Siang. Katolik Protestan abang. Iya, saya dari Manado. Bukan agamanya, maksudku Kristen bang. Kristen. Baik, silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Debat dua arah ya. Iya. Saling bertanya. Baik, silakan. Anda mau bertanya dulu atau saya bertanya duluan? Silakan. Ini temanya. Intinya begini, di atas kan ada temanya. Saya tidak perlu bertanya, saya mau tanggapi saja ya. Loh, tadi disuruh tanya. Katanya dua arah. Di atas kan ada temanya, saya mau tanggapi temanya di atas itu. Tapi kan di Al-Quran juga dikatakan Nabi Isa nggak disalib berarti nggak bangkit, kan begitu abangku. Ya, Jadi kan beda. kebangkitan itu. Tapi kan saya Oh, ya mau sudah. menjelaskan kitab saya. Baik, dengan hormat saya persilahkan, silakan. Jadi kalau dalam kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kalau tidak ada kebangkitan maka sia-sialah pemberitaan itu. Kata Jadi siapa itu bang? bangkit itu karena memang menyatakan bahwa memang dia menang daripada maut. Dia mengalahkan Kata maut. siapa? Kata siapa itu bang? Kayak Alkitab itu. Kata firman Kata Tuhan. Paulus kan bang ya? Jadi dia adalah salah satu yang turun dari sorga dan naik ke sorga. Karena tidak ada satupun manusia yang dari dunia ini harus naik ke sorga tidak tahu jalan mau naik bagaimana. Iya. Jadi dia bisa naik ke sorga karena dia berasal dari sorga. Elia gimana bang? Dia naik ke surga kok nggak ada Yesus? Nggak ada pun Ya, itu memang diangkat langsung fungsi. oleh Allah. Nah itu bisa. Nggak ada pun fungsinya Yesus Tapi itu keluar dari kubur. Elia itu ke surga, Apa dia fungsinya? tidak bukan untuk menyiapkan jalan, menyiapkan Weh. tempat. Nggak ada pun fungsinya orang yang keluar dari kubur itu, nggak ada bang. Apa fungsinya orang keluar dari kubur selain menakut-nakuti muridnya Yesus? Nggak ada lagi. Yang kedua fungsinya adalah begini, fungsi Anda keduanya. membantahkan kami punya apa itu kepercayaan bahwa dia bangkit itu memenangkan. Menangkan apa? Apa yang dimenangkan? Dia itu menang mengalahkan maut. Ya sudah, nggak apa-apa, silakan aja dia menang. Tapi fungsinya untuk manusia apa? Ya, fungsinya untuk manusia kan bagi yang percaya kepadanya pasti dia akan selamat. Bagi yang percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur ini akan selamat. Dia percaya kepada Ada dalil? Yesus. Ada lain, bukan. Bukan cuma dalil, Jangan anda banyak sekali di sini. jangan anda campur adukkan itu. Ini yang sedang kita bahas adalah makhluk yang mati terkutuk lalu keluar dari kubur. Fungsinya apa? Itu loh bang. Dan memang sebelum dia lahir itu sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi, bukan Apalagi sekedar ini? dia mengaku. Apalagi ini jurus paling andal ini. Kalau sudah keok tidak bisa membela makhluk yang dikutuk Tuhan yang keluar dari kubur ini, larinya ke kitabnya Yahudi. Itulah Kristen hebatnya. Kitab Yahudi dengan kitab Kristen itu sama. Cuma bedanya mereka tidak mempercayai. Sekarang siapa yang pemilih? Yahudi atau Kristen? Kristen, Ah. Yahudi kan mereka hanya memiliki kitab Taurat, tapi kami kedua-duanya Taurat dan Injil. Sekarang siapa yang memasukkan ajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? 2 Petrus 2, apa katanya di sana?
Sebagaimana nabi-nabi palsu ada di tengah-tengah umat Tuhan, sedemikian juga di tengah-tengahmu muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran asing yang menyesatkan. Siapa yang memasukkan? Siapa yang mengajarkan? Menceritakan tentang kedatangan nabi palsu yang akan datang. Tanda-tanda pengikut nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan. Tidak ada itu, tidak ada tidak ada. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ya. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di sini Yahudi. Berarti orang di luar Yahudi datang kepada Yahudi memanggil nama Yesus Tuhan. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka, yaitu memanggil Yesus Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan di luar Yahudi? Islam atau Kristen? Jadi, tergantung bahasanya, Bang. Allah penyelamat, itu arti nama Enggak. Yesus. No. Penyelamat. Karena nama itu yang diberikan malaikat kepada Yusuf. Tidak ada. Kalau Yesus tergantung. Kalau sus dalam bahasa Latin itu ye dan sus itu beda. Ye dan sus itu dua penggalan kata. Tidak usah masuk ke situ pengertian itu. Karena kalau masuk di pengertian nama aku juga hebat, Bung. Nur Alim. Saya boleh tanya sama Bang Suma ya? Saya belum tanya. Tadi katanya satu arah diajak. Kan saya meminta tanggapi dulu, baru saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya. Oke, enggak, akui dulu yang tadi. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah tanda dari pengikut nabi palsu. Islam atau Kristen? Tidak ada tertulis di Alkitab itu. Saya tunjukkan dalilnya, boleh? Di Alkitab. Iya. Karena Di kami Bible orang maksudku. Kristen itu sejak sekolah minggu itu sudah menguasai Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Wih, kalau pemakannya ini Beda sama dengan di Islam, beda kayak di Islam. Kalau di Islam kan yang orang yang tahu baca Arab yang bisa dibodohi saja. Kitab Anda bahasa apa aslinya? Bahasa Indonesia. Aslinya. Iya, tapi kan sudah diterjemahkan. Aslinya yang saya tanya. Aslinya itu bahasa Yunani. Anda bisa? Tapi kan ini diterjemahkan. Saya nggak tanya terjemahan. Kalau orang Indonesia terjemahannya diambat semua kalau terjemahan Al-Quran. Yang saya tanya, Anda bisa bahasa asli kitab Anda? Ya, saya tidak belajar. Kami tidak mau belajar itu karena saya bukan orang. Apaan tuh? Saya orang Manado toh. Saya orang Manado. Jadi masalah generasi. itu saja Ada masalah. pertanyaannya. Ulang dulu, kesimpulkan dulu baru pindah ke bertanya tentang Islam. Apakah Anda sudah mengakui bahwa tanda-tanda pengikut Nabi palsu memanggil Yesus Tuhan? Tidak. Di situ Yesus Katanya- berkata. Yesus berkata, saya jelaskan. Yesus di situ berkata begini. Hati-hati dengan nabi palsu yang akan datang karena mereka akan memakai namaku. Mereka akan mengatakan bahwa akulah Yesus. Dengan mereka bisa menyembuhkan, bisa berbuat apapun yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, tetapi nyatanya dia itu bukanlah Yesus, tapi nabi Nah, palsu. siapa itu? Islam atau Kristen itu yang menyembuhkan Iya. pakai nama Yesus? Maksud itu pesan Yesus kepada kami agar supaya jangan sebarang mempercayai siapapun yang Sekarang pertanyaan saya, yang menyembuhkan orang pakai nama Yesus Islam atau Kristen? tetapi kan itu maksudnya bukan sama orang yang menyembuhkan. Adapun yang dari buahnya Nabi palsu itu bisa mengobati orang pakai nama aku, mengobati orang pakai nama kita. Itu Islam atau Kristen? Yang kamu salah mengobati narasikan itu arti buah ya. Apa arti buah? buah itu pengajaran, batang Iya. itu nabi. Nah, dari buahnya, dari pengajarannya, artinya orang itu memakai nama Yesus mengobati orang. Itu Islam atau Kristen? Kalau mau diambil daripada buah yang baik ada di Kristen. Nah, sekarang yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat pakai nama Yesus siapa?
Ya, itulah mereka yang percaya kepada Yesus. Tetapi Iya. bukan semua orang yang dikatakan dia Berarti buah nabi palsu itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Ya, di Kristen itu tidak ada nabi palsu. Buah nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Sekarang saya tanya, mengobati orang pakai nama Yesus itu di Islam atau di Kristen? Dalam nama Yesus. Itu Itu di mana? dikategorikan bahwa ada orang yang menyamar. Tetapi kalau memang Ya, itu di Islam atau di Kristen, Abang? Di Islam atau di Kristen? kalaupun dia menyamar berarti bukan Kristen. Kalau dia menyamar, Sekarang Rusuli Lubis mengusir setan pakai nama Yesus, itu Islam atau Kristen dia? tapi kan itu diberi Tuhan kuasa kepada dia. Iya, sekarang saya tanya, dia Islam atau Kristen? Saya tidak tahu, tapi intinya kalau dia percaya kepada Yesus, Inilah pengaruh karakter makanan. Masa nggak tahu? Ditanya, kenapa kau makan? Itu kan EMU sendiri. Dia mengatakan, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Yang penting aku kenyang. Kan begitu, Bang. Bang Suma ngerti bahasanya. Begini. Oh, mengerti, makanya saya paham. Arti buah. Apa Pengajaran. yang itu? Ajaran itu Pengajaran, dilihat dari hasil. Saya ambil Hasil. contoh saya. Buah Sayang, itu saya ambil hasil. contoh. Apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Irak, itu hasil apa? Enggak ada Bukan hasil begitu. ajaran. Tidak ada begitu. Itu buah itu. Dari buahnya memanggil Yesus Iya. Tuhan. Ah. Itu kan dari ajaran, sehingga saling membunuh. Sekarang saya tanya, dari buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan, itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Seharusnya Anda mengerti. Hasil daripada ajaran itu kalau baik berarti buah itu baik. Di situ di kitab Anda dijelaskan buah dari nabi palsu adalah memanggil Yesus Tuhan. Nah, saya tanya, di mana Yesus dipanggil Tuhan, di Islam atau di Kristen? Tapi kan hasilnya bagus. Orang-orang Kristen buat Apanya yang bagus di Kristen? orang Kristen tidak buat onar. Kristen itu semua aman. Yang menjajah Nusantara 350 tahun itu agamanya apa? Tanyakan negaranya dong, bukan agama. Tanyakan negaranya, bukan Agamanya apa? Kok negaranya pula? negaranya. Agamanya apa? Ya. Kalau saya tahu kalau Jepang itu agamanya apa ya? Saya Nggak mau tahu. Sekarang yang menjajah 350 tahun itu agamanya apa? tidak Itu tahu buahnya. mereka apa itu. Itu buahnya. Kau bilang. Nah, saya kembalikan itu buahnya. Padahal buahnya di situ nggak begitu. Buahnya satu, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dua, mengusir setan tiga, bermujizat pakai nama Yesus empat. Itu buah dari nabi palsu. Pertanyaan saya, buah-buah nabi palsu ini di Islam atau di Kristen? Ya, kalau saya yakin di Islam karena di Suriah sana, di Yaman di sana, di Iran itu semua. Inilah kalau babi, Bang, mempengaruhi karakter. Gitu abangku. Bye. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di Suriah dibilangnya, kalau di sana ada perang di Suriah, orang Islam tidak mengobati orang yang kena peluru dengan nama Yesus. yang mengobati pakai nama Yesus pasien Suriah itu ya. Buah dari nabi palsu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu buah dari nabi palsu itu, Cak Ayu. Daripada Anda semakin malu, mending Anda turun, kan gitu. Ya toh? Begitu saudara-saudara. Jadi sederhana, sehat itu sederhana, waras itu sederhana. Sederhana.
untuk kemudian membuat saudara-saudara kami berfikir dengan sehat, ya jelas, cobalah gunakan data, gunakan akal, berdiskusi dengan baik. Insya Allah kalian bisa dilembutkan hatinya, bisa dapat hidayah. Halo Juma. Tapi kalau kalian masih menggunakan Bang. karakter yang kalian makan, aduh, sehat-sehat. Apa Pasti hubungannya begitu. dengan makan Juma? Nabrak sana, nabrak sana, nabrak sini. Itu salah satu hikmahnya kenapa manusia dilarang makan Apa tadi itu ciri-ciri itu gimana itu? Buka kameranya, silakan. Ciri-ciri Anda itu di sudah- mana tadi nabi-nabi palsu itu? Buka kamera dulu biar abang ini ajarin. Apa Matius kata? Matius 15 tadi ya? Buka kamera dulu biar abangmu ajarin. Ayo, Bang, Hati-hatilah buka pada hari-hari terakhir. Ini sudah hari terakhir kayaknya. Camkan dulu kata-katanya jalan. Hari-hari terakhir itu hari-hari di mana Yesus akan terangkat ke langit. Beda lagi kalau hari terakhir yang kamu maksud penghakiman, Yesus datang kedua kalinya. Hari terakhir banyak orang memanggil dia Tuhan. Siapa dia? Apakah keturunan umat Islam yang memanggil Yesus Tuhan? Ya bukanlah. Keturunan kalian lah itu yang akan bertemu dengan hari kiamat, yang memanggil Yesus Tuhan, kan gitu. Silakan Ibu Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan, Mbak? Silakan. Nggak ada permintaan, Adinda Dio. Kalau belum ada permintaan, ada yang naik, izinkan, mana tahu dia mau daftar umroh gitu. Adikku nanti sedikit lagi naik ya. Sudah asar di sini. Halo, assalamualaikum, semangat asar. Assalamualaikum, salam dari Tanah Lampung, abangku. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun abang menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Makasih abang. Saudara-saudaraku di Lampung semuanya sehat-sehat ya. Halo saudari Novita. Halo. Halo. Ada masalah rumah tangga kah? Naiknya ke sini kok, di sini jadi tempat nongkrongnya. Kalau menongkrong itu di warkop, Mbak, jangan di sini. Di warkop. Halo, semangat asar. Halo. Semangat asar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang semua? Baik. Ada yang Kristen, saya Bang. mau tanyakan terkait dengan pertanyaan orang Kristen ke saya. Saya Muslim Bang, tapi ada pertanyaan dari orang Kristen yang tidak bisa saya jawab. Jadi saya mau lemparkan ke Abang semua supaya dipaparkan di sini supaya mereka bisa memahami. Katanya dia bertanya sama saya begini. Katanya Tuhanmu itu maha kuasa atas segalanya. Sekiranya Tuhanmu itu mampukah menciptakan sebuah batu besar yang tidak bisa dia angkat? Itu aja pertanyaan saya Bang semua. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus menciptakan batu kalau pertanyaan logika konyol begitu? Harusnya, mampukah Tuhanmu yang maha kuasa menciptakan Tuhan yang jauh lebih maha kuasa dari dirinya? Ah, itu baru keren. Itu baru keren. Mampukah Tuhanmu menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya? Nah, itu pertanyaannya harusnya, kok batu pula? Jawabannya adalah segala sesuatu yang dicipta namanya ciptaan, bukan Tuhan.
Kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, berarti Tuhan tidak maha besar. Berarti ada lagi yang lebih besar dari dirinya. Dan kalaupun itu harus Anda paksakan secara logika, maka yang dicipta yang jauh lebih besar dari apa yang besar, itu ciptaan statusnya. Karena diciptakan. Sama seperti kalau batu besar sekali, atau manusia yang diciptakan besar sekali, maka tetap saja statusnya ciptaan. Kalau manusia yang begitu besar sekali diciptakan oleh Tuhan, hanyalah ciptaan. Lalu bagaimana dengan yang digendong, yang kecil sekali, diletakkan begini? Pikirlah itu pakai akal. Kalau manusia yang besar sekali diciptakan oleh Tuhan, tetap saja namanya ciptaan. Jangan batu, Bang, karena kalau batu nanti jadi pondasi, nanti dia jadi pondasi. Bukan jadi Tuhan kalau jadi pondasi. Manusia yang besar sekali tetap saja namanya ciptaan. Apalagi kalau manusia yang kini dijabela bab, oh iyo cucu. Pikirlah itu. Cara apa ini? Enggak, tadi ada orang bertanya, ada Tuhan menciptakan batu yang lebih besar. Pertanyaan konyol dari negeri dongeng kepada saudara saya Muslim. Saya kira begitu sementara. Ya, kita tutup dulu sore hari ini. Sebentar malam lagi kita akan jumpa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa diterima dengan baik. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Adam. Baru saya. Tinggal aja di sini sendiri. Kenapa dikeluarkan? Kenapa dikeluarkan Dinda weh? Astagfirullahaladzim. Naikkan kembali. Allahu Akbar, Masya Allah. Dindaku ini, aduh. Naik Dinda dia. Saya ibadah dulu sebentar. Dia teman saya. Dia itu Ria Jenaka. Enggak sih kali Momot, ganti Momot lah. Siapa itu? Enggak. Beliau guru saya. Beliau naik sebentar lagi ke sini. Saya mau ibadah dulu, saudaraku. Saya mau ibadah. Saya harus ibadah dulu. Habis itu Iya. kita kumpul Kan lagi ya. satu orang, Bang. Ini beliau, guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam. Nah, kok kira benar kan? Bang Dio, salam kenal Bang Dio. Dan saya kasih pucat ke mukanya dulu Adam toh. Diskusi aja dulu sebentar. Iya. Beliau Kira baik, mau beliau kurang ajar. Enggak sapa-sapa lagi. Enggak, beliau guru saya. Saya tinggal dulu ya, bentar ya. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Habis ini kita lanjut lagi tema kita ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman sebentar aja kok. Saya ibadah. Bang Dio, salam kenal dari Papua, Bang. Ya, salam kenal Bang dari Jangsel. Gini Bang, sebenarnya apa? Saya perkenalkan diri dulu kan. Sebenarnya ini saya pelawak. Cuman sepertinya menghibur orang lain juga kan, ada pahalanya juga kan, ya Bang. Ya. Abang pelawak. Tapi saya dengar Alkitab kan ada sedikit-sedikit juga, makanya saya mau naik di sini, mau bertanya atau apapun itulah ya kan begitu. Apa kita lanjut judul ini Bang? Begitu. Bebas. Apa gunanya Yesus bangkit? Dia menyiapkan tempat di surga Bang untuk orang-orang yang percaya kepadanya.
menyiapkan tempat di surga. Itu di mana Bang tulis? Oh, saya pernah dengar, saya belum pernah lihat tulisan. Coba saya cari. Waduh. Jangan ngomong itu harus pura punya data, jangan ngomong dulu baru cari data. Iya, siap. Siap-siap tertawa teman-teman, kan dia mau ngelawak. Yesus menyiapkan. Nah, siap-siap ketawa teman-teman. Dia mau ngelawak itu, Bang Adam. Yohanes 14. Oke. Yohanes 14 nomor 23. coba dibaca. Tunggu, saya baca. Baca Bang. Tunggu Bang, laptopnya hang ini. Yohanes 14 toh? Iya, ayat 2. Siapa nih? Bang Namor ini siapa? Udah tahu kah? Yohanes 14. Dan apabila aku telah pergi, Suara kecil ya, bentar Bang, aku pakai headset dulu. Ya, cek. dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di Sebentar Bang Adam, di Yohanes 14 nomor berapa Bang Adam? Coba 2-3. Yohanes 14 2-3 terus. 14:3-nya begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lanjutannya? Itu Bang. Nah, itu 13-nya. 12-nya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lanjut Itu, Bang. Ayat 6-nya Bang. Ayat Nomor 6-nya. Nomor 6-nya. Bukan, ini dulu yang aku tunjukkan Bang. 14, 2 dan 3. Ah, itu namanya Maksudnya itu kan namanya, itu namanya maksudnya apa? begini Bang, ya toh. Potong-potong ayat itu. Bukan kan begini. Apa gunanya Yesus bangkit? Terus aku jawab Yohanes 14, 2 dan 3. Iya, coba Abang baca sampai nomor Yohanes 14 sampai nomor 6 coba. Saya. Kalau menurut saya jawaban yang saya 2 ayat itu udah cukup untuk menjawab ini sih. Iya, sebagai apa dia di situ? Bukan sebagai kan kalau begitu pertanyaannya tidak sesuai judul Bang, kan begitu. Bukan soal dia sebagai apa, sebagai apapun dia itu dia tidak menyangkut judul, dia tidak connect dengan judul kalau pertanyaannya seperti itu. Ya, jawaban Abang itu kan mengambil dari potongan ayat. Bukan potong, itu baca lengkap 2 ayat itu Bang. Itu kan satu perikopnya kan rumah Bapa, itu satu perikop menceritakan tentang Yesus itu adalah
jalan kebenaran dan hidup. Menuju siapa? Menuju Bapa. Coba Abang baca sampai selesai. Sampai nomor 4 sampai nomor 14. Iya, cocok. Ini kan begini, ya kan? Kalau kita lihat perikopnya, berarti yang suka motong-motong ayat siapa? Yo. bukan potong. Maksudnya kan satu pertanyaan kan saya bisa cuman mengutarakan satu ayat, Bang, untuk menjawab. Kan begitu. Iya, Tidak benar. Itu saya tapi oke lah begini. Sebentar Bang Adam. Saya buktikan bahwa teman-teman Kristen ini yang selalu menuduh teman-teman Muslim potong-potong ayat, potong-potong perikop, ternyata kalianlah pelakunya. Nah, kalau potong perikop mungkin, tapi tadi kan bukan potong ayat, ya kan? Ayatnya betul itu, Bang. Nah, 2 ayat yang saya baca untuk menjawab sesuai pertanyaan toh. Jadi kalau kan begini, tidak semua satu perikop itu dia masuk untuk satu pertanyaan, Bang. Karena bisa saja dalam satu perikop itu ada dia untuk menjawab beberapa pertanyaan atau untuk menerangkan beberapa kisah, kan begitu. Nah, untuk menjawab satu pertanyaan itu ayat lah yang menentukan begitu. Yang penting jangan potong-potong ayat. Nah, tapi kalau kita mau lihat lengkap, ini kan cerita tentang rumah Bapa, bahwa dia memberitahu ada rumah. Nah, dan yang bisa menyiapkan rumah ini, Yesus katanya. Iya kan, kalau abang Adam mau cerdas, Yohanes 14 itu nggak ada kaitannya dengan penyaliban, abangku. Bukan cerita penyalipan, ini untuk apa Yesus bangkit. Toh kan sesuai judul ini. Judulnya pun kurang lengkap. Ya sesuai judul pertanyaan itu nggak cocok dengan perikop yang abang baca. Perikopnya rumah Bapa, bukan tentang kebangkitan. Gimana ya? Enggak lah bang. Coba abang baca lah. Coba abang baca dari awal. Itu apa Yesus ngomong begitu. Sebentar. Itu Yesus ngomong begitu setelah bangkit atau sebelum bangkit? Sebelum disalib atau setelah disalib? Dia mati setelah disalib, Bang. Dijawab dulu. Itu Yesus ngomong begitu di Yohanes 14 nomor 1 sampai 14 itu, ketika dia ketemu dengan Thomas, itu peristiwanya setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku di rumah. Iya, pelan-pelan ya teman-teman. Saya kan baru belajar baca-baca ini, Bang. Nah, kalau kisah yang rumah Bapak ini baru belajar baca. Baru ini, Bang. Kalau tidak mungkin bukan Bang Juma lagi teman debatku kalau saya baca mungkin. Ayo coba belajar baca. Ini kan baca perikopnya RUMAH. Nah, ini kan rumah. Belajar baca kan? Ini kan rumah Bapak kan. Nah, ini kan dia bicara sebelum penyaliban ini, Bang. Iya. Sebelum penyaliban kan? Ini kan pertanyaannya. Iya. Setelah dia salib kan dia tidak bicara apa-apa lagi kan begitu. Nah, berarti nggak nyambung pertanyaan dari judul ini, apa guna Yesus bangkit? Sedangkan perikop itu sebelum disalib. Sebelum peristiwa penyaliban. Berarti judulnya yang salah, Bang. Kalau tidak ada pertanyaan lagi setelah dia bangkit. Bukan. Untuk apa bertanya hal-hal seperti itu? Bukan. Ya kan? Bukan judul yang salah. Bang Adam yang salah jawab. Bang Adam nggak nyambung. Judulnya yang salah karena tidak ada jawaban. Kalau seperti ini, kalau abang bilang kata-kata setelah disalib, harusnya dia bertanya, Bang Juma bikin judul, dia bertanya sebelum Yesus ini salib gitu. Dia kan sudah tidak berkata-kata, tidak berinteraksi secara terang-terangan kan dengan
murid-murid setelah dia setelah disalibkan. Begitu. Semua pertanyaan ini cerita ini kan cerita sebelum dia disalibkan, Bang. Aku fokus pada typingnya, lucu-lucu typingnya. Iya, Bener, tapi Bang Adam nih pelawak. tapi Abang pelawak sih, bener. nggak apa-apa, Bang. Iya. Gimana? Judulnya sudah benar. Tapi ada yang bilang, tapi pertanyaannya salah, Bang, kalau begitu ceritanya. Tapi ada yang bilang begini juga, Bang. Yesus bangkit gunanya itu katanya untuk yang pertama, bukan saya yang bilang ya, tetanggaku, Bang, untuk menakuti orang. Kan itu Bang Zuma yang bilang barusan. Itu Bang Zuma, karena orang yang jenguk lihat dia pertama Maria itu kan yang kunjung pagi-pagi ke makamnya, kan dia takut. Begitu. Nah, berarti dia bangkit untuk nakutin muridnya. Itu pertama kan, bukan kata saya, Bang, kata tetangga saya. Itu Matius 14:25 itu ada tertulis. Di Matius 14:25 ada. Coba. Gimana? Mana ini? 14:25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Bukan 25 kayaknya, Bang. Enggak seru ini ayatnya ini. Baca 14:25 baca. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Itu 25-nya begitu tulisannya, Bang. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. 14:25. Iya, Matius 14:25, Bang. Iya, 14:25 sampai 31. Kau yang salah buka. Mana ya? Kau yang salah buka. Matius 14:25 ya. 14. Kira-kira aku mute itu. Abang, saya minta izin dulu, Bang, nanti saya naik lagi. Saya ada kerjaan. Maaf ya. Ya. Makasih ya, Bang. Ya, silakan teman-teman yang mau berdiskusi, silakan teman-teman Kristen ya, teman-teman Muslim, kita partisipasi aja, tap layar, bagikan roomnya, kemudian typing udah keren kalian udah kan, Masya Allah, kalian luar biasa. Apa kata si itu? Kalian luar biasa. Tapi Bang Adam lucu ya. Dia ngomelin bos lagi kerja. Kalian luar biasa gitu kan. Janganlah aku masak, jangan naik. Enggak. Aku enggak mau diskusi sama orang gila. Atau jadi gila nanti. Jangan masak, jangan naik lah, di bawah aja lah dia. Ntar bilnya pula anggota DPR di langit ya kan, Mercy lah, naik Rolls Royce lah. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi. Lucu Bang dia pula, iya pelawak dia Bang, bangkit dari mati kayak malampir. Iya kan, ya dia nakutin muridnya takut kok, bener. Itu di Matius 14:25 ada.
Matius 14:25 sampai 31. Dia pejabat surga. Iya. Umasa 11:12 sama, iya betul, 11:12 sama siapa sih, Luga Tambunan. Si Luga. Gue kalau lihat Luga lucu teman-teman, si Luga itu. Dia kan ini dia hina-hina Ustaz Tahta kan. Siap Bang Ifdil, salam dari Jaksel. Ini kan istri si Gumasa. Emang ada istrinya Gumasa? Waduh. Main TikTok juga istrinya. Wah, kacau TikTok kalau gini. Dunia sebentar, akhirat selamanya. Yes. Jadi dia itu dia hina Ustaz Tahta kan. Kita lagi diskusi di rumahnya siapa ya waktu itu ya. Nah, terus dia masuk, ya inilah kalem lah, agak sedikit nyentil juga. Terus ada typing di bawah, Ustaz si ini tuh tadi barusan dari roomnya Ustaz Tahta, dia hina Ustaz Tahta. Masa? Iya. Woi, Luga, aku bilang gitu kan. Aku open mic tuh langsung. Kok begitu? Benar kalau kayak gitu ke Ustaz? Enggak lah Bang Dio, begini bohong kok ya. Akhirnya ngaku ya benar. Minta maaf Pak, cepat minta maaf. Tantang betenteng. Ngancam koyok kita ketemu gini bawa lah segala macam kan. Terus dia mau ketemu di Blok M gitu. Blok M, ya di Blok M. Ya nanti kita ketemu. Aku ada temanku, dia sebutlah nama temannya itu. Orang ini kawan-kawan dari anak satu darah. Kalian tahu kan satu darah kan? Kawan-kawan satu darah. Kalian tahu kan? Satu darah itu gengnya kawan-kawan Maluku. Udah kebawa semua aku bilang. Langsung minta maaf dia. Yuk, ya. Si Luga ada kacau si Luga itu. Iya teman-teman Ambon. Dia mau gertak-gertak kita gitulah. Intinya dia mau gertak-gertak. Aku tampung gertaknya, langsung minta maaf dia. Luga. Oke, teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silahkan. Ya, naik. Situ bangkit. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silahkan. Ini cepat kali typingannya, laju kali. Aku Ambon Islam Ustaz. Banyak kawan-kawan kita. Ada muridku juga orang Ambon ada. Siap. Ya kan Zuma aja nggak bisa jawab dari Edis dan Sophie. Naik Bang Kak Vegi, naik Kak Vegi. Maksudnya nggak bisa jawab apa tuh? Oh, tanya Mamat lari dari goa itu kenapa? Mamat lari dari goa. Maksudnya? Kalian ini menghujat aja. Nggak jantan, nggak betina. Menghujat aja kalian siang malam. Kenapa sih kalian itu ini kali benci sekali sama Nabi Muhammad? Kenapa? Naik aja kau Vegi. Nama kau pun Vegi, nama pun Vegi. Tinggal tambahin nah. Teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik. Mumpung Bang Zuma lagi istirahat ya kan. Nggak jantan, nggak betina, nggak laki, nggak perempuan. Mau hujat aja kalian.
Nabi Muhammad SAW yang datang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Dengan sebab datangnya beliau SAW, banyak manusia-manusia yang tadinya tersesat menyembah kepada yang bukan Tuhan, akhirnya mereka mengenal Tuhan yang sebenarnya. Keren kan Nabi Muhammad, keren. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat terpuji. Wah, keren. Nggak ada kitab suci yang begitu. Tuhan pencipta alam semesta yang langsung merekomendasi Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Keren kan? Keren. Ya kan, keren. Nggak kayak Kristen. Rasulnya mantan preman, mantan narapidana. Si Paulus penipu, suka berdusta. Kalau Islam enggak, Islam keren. Nabi Muhammad SAW. Iya, sore. Bang Karol pasti bahas makanan lagi nih pasti. Makanan kan? Bahas daging kan? Bahas daging. Belum langsung. Kali lalu saya sempat waktu itu kan diskusi lalu tentang pertanyaannya, di mana dalilnya, berikan data sejak semula Bapa atau Tuhan Yesus. Apa sih? Oke. Dan minta menyalakan. Kali lalu kan bersama kita ya bersama dengan yang lain itu di Komal, siapa? Ditanyakan, diminta dalil ya, lalu supaya menunjukkan Tuhan Bapa dari Yesus yang mengutus Yesus sudah sejak semula menghendaki, merencanakan penyalibannya. Ada yang waktu itu saya menganggap Kejadian 3 ayat 15 itu satu yang biasa dibawakan sebagai nubuatan. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan wanita. Tapi terus terang bagi saya ada yang disebut sebagai proto evangelium itu ada judul baca judulnya. Oh ya. Ya terus terang ini judul ini juga apa gunanya sebantik. Saya sudah naik sih waktu kapan itu dengan Bang Suma ada penjelasan. Tapi terus terang dengan Bang Dio atau Ustadz Dio saya lihat tadi, maka saya ingin membahas soal yang pernah waktu itu ditanyakan. Yang kapan itu? Terlalu banyak pertanyaan yang masuk, Ustadz. Apa itu, Bang? Waktu itu ya bukan di Komal sini, waktu itu lupa itu saya di mana Komalnya. Kita diskusi dan Bang Dio yang meminta ke teman Kristen untuk menunjukkan. Intinya apa intinya? Ya udah, intinya apa intinya? Intinya bagi saya sih kalau dikatakan dalil tadi Kejadian 3:15 itu sebagai yang menunjukkan bahwa sejak semula sudah direncanakan penyaliban itu, direncanakan kehendak sudah sejak semula dikehendaki Yesus disalib dari Kejadian 3 ayat 15. Terus terang saya tidak melihat itu sebagai nubuatan atau kehendak sejak semula. Ya udah selesai. Karena Kejadian 3 ayat 15 itu lebih ke fenomena alami permusuhan antara manusia dengan ular itu. Ya namanya ular dengan manusia kan ya sejak dahulu itu ya manusia tak hati-hati dengan ular juga gampang menyerang manusia. Jadi fenomena itulah yang ditulis, dipakai penulis Musa ya, dianggap Musa menuliskan Kejadian itu kan. Nah, dianggap
Aku pun tak tahu apa dia ngomong. Pusing pala. Ya, halo Bang Carolina Borusitepu. Halo. Halo Kak. Selamat bergabung. Kristen atau Katolik Kak? Saya Kristen Protestan. Protestan. Ya, kakak mau bahas judulnya Bang Zuma atau mau bahas yang lain? Itu apa namanya judulnya tuh? Apa gunanya Yesus bangkit? Ya gunanya Yesus bangkit, dia menyatakan dia mengalahkan maut. Itu aja. Mengalahkan maut. Iya. Jadi Yesus itu berkuasa atas maut. Begitu dia. Yesus berkuasa atas maut. Terus kalau begitu nggak ada Kristen yang mengalami maut? Nggak ada Kristen yang bangkit sendiri, nggak ada. Kan, ketika Yesus sudah mengalahkan maut, oke. Terus? Ya udah, itu namanya dia berkuasa atas maut. Nanti itulah tandanya nanti akhir zaman orang-orang Kristen juga akan dibangkitkan. Dia disebut dengan anak sulung, artinya dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati, menunjukkan dia berkuasa atas kematian. Begitu juga orang-orang percaya padanya nanti itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Begitu. Tunggu ya, ada suara azan. Saya mute dulu ya. Jadi Yesus itu teman-teman, kata kakak Carolina, itu dia mengalahkan maut, berkuasa atas maut. Oke, kita kunci ya. Nanti habis azan kita lanjut. Dia lagi azan. Minum dulu Kak, minum biar nggak keselak. Belum bisa ngomong karena ada azan. Ya kakak minum dulu, kan habis makan tuh, minum dulu. Tahu. Kita kunci ya. Kita kunci berkuasa atas maut. Akulah Yesus. Perhatian banget Bang, dia enggak. Kan dia lagi makan, takutnya keselak teman-teman. Kasihan kan kalau keselak. Udah Kak? Belum, azannya masih lama. Ya, kita tunggu dia teman-teman. Kunci ya, berkuasa atas maut. Udah Kak? Lepas sekali ya suaraku ya, cek. Udah Kak?
Oke, silakan. Tadi kenapa dia bangkit tadi? Itu tandanya Yesus itu berkuasa atas maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga, dia mengalahkan maut supaya bagi orang yang percaya padanya di akhir zaman nanti juga akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Oke, di mana tertulis di Bibelnya kakak Yesus itu mengalahkan maut atau berkuasa atas maut? Saya lagi nggak bawa laptop ini, saya di mobil, jadi nggak bisa nunjukkan ayatnya. Saya lagi di luar, jadi saya tidak bisa nunjukkan ayat ayatnya. Aku tunjukkan ayatnya ya. Coba kakak baca di Ibrani 2 nomor 14. Yang berkuasa atas maut itu iblis. Berarti Yesus yang kakak sembah itu iblis. Iblis nggak perlu berkuasa atas maut ya. Tertulis begitu di Bibelmu, gimana ya? Berkuasa artinya dia mengalahkan maut. Jadi iblis itu membuat orang menahan orang mati, tetapi Yesus itu bangkit dari orang mati. Jadi dia mengalahkan maut itu, dia mengalahkan maut. Gitu. Ya, makanya kutanya kakak Carolina tadi, di mana tertulis di Bibelmu Yesus itu berkuasa atas maut? Di mana? Ya dia mengalahkan maut, dia bangkit dari orang mati. Open cam, netizen bilang open cam. Baca typingnya. Open. Dulu yang bawah ya. Rambut ini rambut asli agak rambut palsu ya. Iya, asli iya. Enggak ada yang typing kayak gitu di bawah. Enggak, asli guys, asli. Dia nggak pakai skincare, nggak pakai bedak, memang asli begitu mukanya, memang glowing memang. Open cam nggak? Ini teman-teman di bawah minta open cam nggak? Nanti aku yang diomelin nanti. Mau kasih apa? Mau kasih paus kok. Enggak palsu. On cam asli kan teman-teman, asli kan, asli ya asli. Jadi begitu ya. Di mana tertulis Yesus itu berkuasa atas maut di Bibelnya kakak? Silakan. Ketika Yesus mengatakan rubuhkan bait Allah itu, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu artinya di dalam 3 hari dia akan bangkit dari antara mati. Begitu. Iya, kakak jangan ulangi. Itu sudah statement kakak sudah. Yesus berkuasa atas maut. Nah itu tertulis di mana? Itu aja. Ya dia berkuasa atas maut. Dia clear. Di Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat 9. Dia itu Wahyu 1 nomor 9. Ayatnya berapa ya? Okay. Wahyu 1 ayat 9. Ayatnya Wahyu 1 nomor 9. Ya, aku berkuasa atas kerajaan maut. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dan kesusahan dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Theos dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Mana berkuasa atas maut? Tidak ada. Sampai bawah. Nanti Yesus berkata, aku memegang kunci maut. Yang mana? Nomor berapa? Sampai akhir coba. Sampai nomor 2. Satu praktek itu baca coba. Wih, 11 nomor, waduh, 9 sampai 20, banyak kali. Iya, coba aja. Nggak ada di situ Yesus berkuasa atas maut, nggak ada. Yang mana nomornya berapa? Dia kan pakai jubah mentah. Dia berkata pada Yohanes, apa katanya? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Itu Yohanes Wahyu 9 ayat yang ke mana? Ayat yang ke 18 ya. 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu. Mana berkuasa mana? Dia kerajaan maut, dia memegang kunci kerajaan maut. Benar nggak? Aku memegang kunci kerajaan maut. Ya, Yesus hidup selama-lamanya. Dan aku hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus itu memegang kunci kerajaan maut, ya. Tahu dia? Udah tahu?
Yang berkuasa atas maut siapa? Loh, ini Yesus kan dia megang berkuasa. kunci. Ya, dia Yesus megang berkuasa. kunci. Namanya megang Yang kunci dia berkuasa siapa? berkuasa lah, bro. Namanya dia memegang kunci. Oke, berarti Orang yang memegang kunci, Gantian. siapa yang berkuasa coba? Oke, Ada ya, ada dalilnya, Oke. ada datanya ya. Ya, oke. Berarti di situ dikatakan Yesus berkuasa atas maut. Berarti sama iblis dong. Enggak lah, iblis enggak lagi Oke. berkuasa ke maut. Iblis sudah enggak Oke, ada lagi, baik. enggak ada lagi kuasanya ke Coba maut. buka. Oke. Coba buka Ibrani 2 nomor 14. Enggak usah lagi, udah jelas ini Yesus, kita kepada Nah. Yesus. Enggak usah kepada iblis, ini kita kepada Yesus. Di sini kan judulnya apa guna Yesus bang? Iya. Itu dia gunanya adalah Apa guna? tandanya Yesus Sebentar. mengalahkan maut. Ya. Itu dia. Apa Iya. gunanya Yesus bangkit? Kakak bilang untuk berkuasa atas maut. Iya. Berdasarkan Wahyu 1 nomor 18. Iya. Dia kan memegang kunci maut. Iya. Oke. Dia sudah memegang kunci maut, dialah yang Iya. berkuasa atas maut. Udah. Oke. Udah dia Di kan. Ibrani 2. Iya. Ngapain lagi balik-balik kemana-mana? Nggak usah pertanyakan lagi yang lain. Yang lain nggak usah dipertanyakan lagi. Di Ibrani 2 nomor 14. Kita kepada Yesus tertulis saja yang- fokusnya, nggak usah kemana-mana. Jadi Gantian lah kunci maut ngomongnya. itu tunggu dulu. Jadi maut itu udah direbut dari si iblis. Itu ada udah. Ya. Maut itu udah direbut Tuhan dari si iblis. Pada awalnya memang sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus disalib, maut itu dipegang oleh iblis. Tetapi ketika dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dia sudah mengambil kerajaan maut itu. Dia sudah memegang kuncinya. Itu ya di Wahyu 9 ayat ke-18 ini tadi udah jelas. Ya begitu ya, Oke. sudah jelas. Berarti iblis dan Yesus ini sama-sama memegang kuasa maut. Karena udah direbut, udah diambil dari si iblis. Jadi si iblis itu tidak ada Oke. kuasanya lagi. Baik. Di mana tertulis Yesus merebut kuasa itu? Ini udah di Wahyu 9 ini tadi udah kan jelas. Aku sudah memegang kunci sebentar. maut. Kak Caroline, dengarkan. Di Wahyu 1 nomor 18, Yesus memegang kunci maut, ya kan? Iya, berarti kan dia udah Oke. berkuasa. Berarti dia berkuasa atas maut. Pelan-pelan. Di Wahyu 1 nomor 18, Yesus pegang kunci maut, betul? Di Ibrani 2 nomor 14 sampai 15, yang berkuasa atas maut itu iblis. Kakak bilang Yesus sudah merebut dari iblis. Nah, itu tertulis di mana tuh Yesus merebut itu di mana tertulis? Termute. Ketika dia disalib dan dia bangkit dari antara orang mati, itu sudah dia mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Di situ sudah dia mengalahkan iblis. Itu dia udah mengambil kunci kerajaan maut itu, sudah diambil kuncinya itu di Wahyu tadi udah jelas. Kak, ini ya, coba kakak. Sudah jelas. Jadi nggak usah Coba, pertanyaan kemana-mana. Lihat sini. Kak, ini kan Yesus. Nggak usah Ini itu iblis. nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Dengar. Jangan bersama-samakan dengan itu, Yesus. nggak bisa. Ya udah, ini Yesus, ini iblis. Yesus dikatakan memegang kunci maut, kuasa maut. Iblis juga dikatakan berkuasa atas maut. Di mana ayatnya? Tunjukkan di mana ayatnya. Kan tadi sudah dibahas Wahyu 1 Coba aku nomor baca lagi, aku jelaskan ayat itu, aku baca lagi mana ayatnya. Ibrani 2 nomor 14, baca. Terima kasih Kak Nay. Thank you. Ibrani 2 nomor 14. sini. Bang Buyung, thank you. Kak Eti, jazakumullah khairan. Ini judulnya adalah Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Di sini dia menjadi apa? Ya. Tuhanmu Ayat lebih rendah, 18. Tuhanmu lebih rendah dari malaikat. Aduh, parah itu. Ya seketika. Nah, baca. Tidak apa-apa. Iya. Semua itu rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan yang baik. Tuhan itu selalu hebat dan tidak pernah selalu salah rancangannya. Itu aja. Berarti Yesus punya Tuhan. Yesus Ayat punya 18. Tuhan. Enggak, Yesus Tuhan itu. Baca lah itu. Ibrani 2 nomor 14. Tunggu dulu dari awal, jangan ke satu potong kau baca-baca ya. Ya.
ayat ke-16 ayat 13 ya. Dan lagi aku dulu ayat yang ke-13 dulu ya. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ibrani 2 ayat 14 kan? Lanjut. Aduh. Ini dia dari ya. Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. 14. Karena anak-anak dulu biar jelas, jangan untuk ayat tok. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Ya, Yesus memusnahkan iblis. Tunggu dulu. Yesus memusnahkan iblis. Iya, tunggu dulu. Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, kan dia itu Yesus itu memusnahkan iblis. Yesus memusnahkan iblis. Ya, tapi Yesus memusnahkan iblis. Terima kasih, saudara. Tapi di sini dikatakan Yesus memusnahkan iblis sehingga dia sudah memegang kunci dari kerajaan maut itu. Ya. Di sini sudah dikasih tahu bahwa Yesus itu memusnahkan iblis itu, saudara, jelas ya. Kok ketawa dia? Jadi dah di situ ayat itu ya. Ayat itu sudah jelas. Yesus itu memusnahkan iblis. Jelas. Jadi tidak ada kuasanya lagi. Tidak ada sengatnya lagi iblis itu. Tidak ada sengatnya lagi. Karena Yesus sudah mengalahkan iblis itu ya. Sudah jelas. Itu data bro. Itu data ya. Iya, yang berkuasa atas maut di situ. Tetapi siapa? sudah dimusnahkan iblis Yesus ya, sudah jelas. Ya, ia memusnahkan. Tetapi sudah dimusnahkan oleh kematian Yesus ya. Jadi ini ya, apa gunanya Yesus bangkit? Yaitu tadi untuk memusnahkan iblis. Ya. Yesus dengan gantian lah kita ngomong. Kau ketawa sendiri, kau ngomong sendiri. Jadi sudah jelas, Yesus itu memusnahkan iblis dengan kematiannya. Yesus memusnahkan iblis dengan kematiannya, udah jelas. Gantian kita ngomong. Apa sih ngomong terus? Mentang-mentang aku ganteng, kok caper pula kau? Kecil ya suaraku ya. Ganteng tahu gak? Supaya apa oleh... tahu gak aku percaya sama kau? Iya, dengarkan ya, Mbak cantik ya, dengar ya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Jadi dengan memusnahkan iblis itu caranya gimana? Yesus metong. Menangnya di mana kalau dia metong? Turun ke kerajaan maut, dia turun ke kerajaan. Kok kalau kerajaan maut iblis kok di situ yang berkuasa atas maut, gimana ya kau? Tapi sudah dimusnahkan, woi. Sudah, jadi jangan kamu hilangkan dia memusnahkannya. Tapi sudah musnah. Sudah musnah. Sudah musnah ya. Sudah musnah pokoknya. Mau dengan apapun tetapi sudah musnah ya. Sudah Tuhan rebut kunci maut itu. Sudah Tuhan rebut kerajaan maut itu ya. Yesus, dengar gantian. Gantian ya Kak ya, gantian. Iblis itu dimusnahkan dengan apa? Dengan cara metongnya Yesus. Berarti Yesus metong. Kenapa memangnya ada masalah bagi lo? Ada masalah bagi lo dia mati. Ada masalah buat lo ya. Ketika Yesus metong yang berkuasa atas maut siapa? Iblis kan? Iblis di sini tertulis yang berkuasa atas maut. Tidak ada itu dikatakan, tidak ada itu asumsimu, tidak ada datanya. Tidak ada datanya. Tuhan sudah memusnahkan iblis melalui kematiannya. Titik. Ya. Berkuasa atas maut siapa? Iblis. Itu sebelum Yesus mati, sebelum Yesus mengalahkan maut. Dengarkan. Dan supaya oleh kematiannya, di situ siapa? Oke, kita ungkap ya. Supaya dengan kematian Yesus, dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
Berarti dimusnahkannya iblis. Mana? Udah selesai. Gantian ngomongnya dengan dimusnahkannya iblis ini, Yesus pun metong. Kemetongan Yesus itu dikatakan atas kuasa iblis. Iblis yang berkuasa atas maut, bukan Yesus. Yesus itu berkuasa memberi dan menyerahkan nyawanya. Aku kata Yesus, aku berkuasa memberikan dan mengambil nyawaku kembali. Yesus sendiri berkata, "Pro, jangan kau bohong-bohong kau di sini. Kau pendusta sama dengan kau bapamu, si pendusta." Kok bawa bapak pula kau. Aduh, cemana diskusi. Nanti aku bawa bapak, kau bilang aku jahat. Nanti aku keras, aku dibilang keras. Cuma ini kalian. Aku santai, nanti kurang ajar. Aku keras, dibilangnya aku jahat. Cuma ya. Guys, udah azan di sini. Naik dulu ya teman-temannya, bentar ya. Ya begitu dong. Kalau sudah naik begini kan aman sudah. Nggak ada rungkatnya lah. Tenang aja, tenang. Sabar. Orang sabar itu dijamin mudah menyelesaikan segala hal. Rezekinya juga lancar tuh kalau orang sabar. Bener nggak teman-teman? Terus menunggu Bang Juma sambil menunggu ototnya naik gitu ya. Topiknya apa guna Yesus bangkit? Ya kalau dijawab pakai data, mestinya tadi teman-teman Kristen tuh kalau ditanya pakai data dong. Di Roma 14 nomor 9 sama Kisah 2 nomor 36. Gunanya dia habis mati terus hidup supaya ia menjadi Tuhan. Jelas kalau datanya itu. Kenapa Kristen tadi yang naik di sini susah kali pakai data menjawab? Setuju nggak? Roma 14:9 tuh jelas tuh di sana. Yesus mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan.
Jadi dengarlah wahai kaum Israel, Yesus yang telah mati dan hidup itu, Bapa di surga menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Kurang lebih begitu bunyinya lah redaksinya ya. Jadi syarat jadi Tuhan menurut data ya harus mati dulu. Ya kalau nggak mati nggak bisa jadi Tuhan. Terus kedua kalau nggak mati nggak ada penebusan dosa. Karena disitulah fondasi adanya Kristen di situ. Harus ada yang mati disalib. Nah kita harus hormati itu teman-teman. Kita nggak boleh maksakan iman seseorang berhenti mengimani itu. Tapi di area diskusi perlu data dan kejujuran. Selama ini saya amati gitu, data Bang Juma malah disangkal sendiri gitu. Jujurlah saja supaya nggak ada debat kusir. Aduh, aku pula disuruh on cam. Saya naik ke hotel ya, ada nggak yang permintaan tuh Bu? Gak ada yang minta. Belum ada yang minta teman-teman, santai dulu. Belum ada yang minta. Saya jambak dulu satu, ini dia nih. Ini siapakah yang baru naik? Cigudak. Cigudak lu dagang mobil apa yang mau diskusi? Bro. Cigudak lu mau pamer mobil apa gimana sih? Woi ngomong woi. Bawa oleh-oleh dari Johor banyak nih, ada ringgit belum habis nih ringgitnya. Ada ringgit belum habis. Simpan lagi aja buat kalau kembali buat dihabisin di sana. Siapa sih ini anak ini? Turun aja lah. Mau ngomong juga kagak lu, nggak bener lu. Itu ya teman-teman ya. Kita di sini kan berusaha memberikan yang terbaik. Tidak pernah ngarang-ngarang, nggak boleh. Apalagi diskusi ini nggak boleh ada nista menista. Kita harus toleran, saling menghormati satu sama lain. Aku pula disuruh on cam, kamera HP ku rusak. Ini kan HP Nokia 310 nggak ada kameranya. Ini saya pakai Nokia 310 nggak ada kamera lu. Mana mau on cam? HP rusak ini. HP jadul. Apa nilai ringgit? Kalau nggak salah ringgit berapa ya? 4.200 sampai 4.300 ya, satu ringgit Malaysia ya, per rupiah ya. Rp4.000 lebih, kalau 100 ringgit berarti 4 jutaan. Sendok garpu. Sendok garpu. Nokia 10 bisa saya injak Android, jadi rekondisi gitu ya, saya rekondisi ya. Beli yang baru, yang Android beneran kan mahal, jadi sebagian saya injak Android, saya kombinasi begitu ya, alhamdulillah bisa. Cuman kameranya nggak bisa connect, nggak ada gitu. Ini buktinya bisa kepake.
Ini benar bisa kepake. Iya bisa. Mana ada yang punya Nokia 310 atau 320 apa itu? Atau apa Motorola zaman dulu tuh yang gede itu? Nah, itu bisa. Bawa ke tempat aku aja. Di ITC Cempaka Mas lantai 6. Alhamdulillah saya dibilang orang kaya. Masya Allah. Semalam, kemarin siang saya berangkat sama Kang ya. Amanah dilaksanakan karena Al-Quran di kantor kan banyak. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pesantren yang ada di Cirebon. Gitu ya, ada tinggal nggak dipakai, sana santri ada 5.000-an, ya udah, alhamdulillah udah dikasih, serahkan. Oh gitu ya. Sekaligus ini teman-teman sebentar lagi kan anak Idul Kurban nih, gitu ya. Idul Kurban, barang teman-teman yang ingin berkurban silakan. Karena kita sudah membentuk panitia kurban Masjid Nur Maulida menerima dan menyalurkan kurban hewan. Kita kurban bareng Bang Juma yuk bersama para mualaf dan anak yatim di Masjid Almarhum Bunda Irna Maulida ya. Kalau sapi itu per ekor harganya 17 juta. Kalau kambing 4 juta per ekor. Ya bisa patungan lah. Patung-patungan yuk, begitu. Nah, Anda bisa menyalurkannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 3000 17173. Bank Tabungan Negara. Sekali lagi saya ulang ya. Jadi panitia kurban Masjid Nur Maulida di Bolangi, Sulawesi Selatan mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk berkurban. Kalau tidak sanggup sendiri ya bisa patungan. Estimasi harga sapi per ekor yang sehat 17 juta, estimasi harga kambing yang sehat 4 juta per ekor. Begitu ya. Silakan hubungi kami di sini yang ingin berkurban. Sebentar lagi kan Idul Kurban nih. Bisa Anda alokasikan dananya ke Bank BTN 401 3000 17173, Bank Tabungan Negara. Bukti transfernya bisa kirim ke saya dan diberi catatan. Oke? Silakan, mumpung masih ada waktu. Seperti tahun-tahun kemarin. Ayo gas, Bang Arif naik, Bang gas, Bang Arif. Gas Bang Arif, naik. Mana nih Bang Arif, nggak bisa dijambak ya? Oh ini bisa. Udah lama nggak live Bang Andi. Lah, setiap malam live kok. Ya kalau Banyu mau buka komal kan aku dibawa. Itu. Ada yang ingin berkorban? Silakan. Korban bareng bersama Bang Juma di. Dah. Waduh, apa pula disuruh aktifin kamera. Aktifin kamera rusak loh ini ya, bener ya, ini serius nih. Rusak kamera gua. Tunggu ya.
Rusak tuh. Gak bisa ya? Tuh. Gini-gini doang, gak bisa. Rusak kan kamera gua? Gak bisa. Bilangin. Bang Arif tahu lah ya. Bang Arif. Tahu nggak? Kamera saya rusak kan? Iya, rusak. Oh, iya. Rusak. Bilangin sih. Itu ya, teman-teman, hubungi saya di 0813 9233 7800 atau bisa menghubungi langsung panitianya ke nomor ya WhatsApp-nya 0819 900 32227 ya, 0819 900 3 2-nya 3 kali 7. Itu Bang Dio diajak berkurban di Masjid Nur Maulidah Bolangi, Sulawesi Selatan, Makassar, seperti tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini saya open cam ini. Mantap. Kamera gue udah rusak 5 tahun yang lalu, bener. Orang 3310 gimana ya mau ada kamera 3310? HP Nokia jadul udah Ende itu. Itu produknya Burundi kan? Betul. Udah banyak main kasih tapi saya nggak mau, saya suka yang ini. Antik, jatuh juga aman aja. Mantap, Masya Allah. Enggak aman, Komal Gurunda aman teman-teman ya. Kami kawal Komal Gurunda agar tidak pernah rungkat, tidak pernah kena tombak pasukan Romawi. Kami selalu berusaha untuk Komal Gurunda ini eksis. Teman-teman ya, jangan khawatir. Walaupun saya kasih kamera depan gini aman. Dia apa sih keuntungan atau dasarnya begitu? Idul Kurban itu sebenarnya maksudnya apa sih Idul Kurban itu? Idul Kurban itu bagi orang yang berkurban ya kan? Kalau kan itu kan ada dua sisi. Dari sisi orang yang berangkat haji di hari raya Idul Kurban, dan dari sisi orang-orang yang tidak berangkat haji tapi dia melakukan kurban. Kurbanun ya, kalau kita bahasa kita kurban itu udhiyah, ini menyembelih hewan ternak. Menyembelih hewan ternak minimal kambing atau kalau enggak kambing sapi. Kalau enggak sapi ya onta. Ini tuh banyak sekali keutamaannya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nanti rambut atau darah dari hewan tersebut akan menjadi saksi atas amal solehnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya sejak mengalirnya darah yang dialirkan. Makanya kita dalam Islam itu kan kita katakan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Ini yang maksud. Jadi kita menyembelih hewan ternak sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Nabi SAW ingatkan man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Nah, di hari raya Idul Kurban atau Idul Adha kita dianjurkan ini bagi yang mampu ya teman-temannya. Hukumnya dianjurkan, sangat dianjurkan, disunnahkan. Itu merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi setiap bulu darah yang mengalir itu akan menjadi nilai pahala. Makanya kenapa disyariatkan kalau kita mau sembelih domba atau kambing, sapi, itu cari yang banyak bulunya, karena bulu-bulu itu nanti menjadi sebab-sebab kebaikan, terhitung pahala. Ya, walaupun sebagian ulama mendoifkan hadis itu, tapi yang jelas dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh seluruh para ulama, seluruh hadis yang terkait dengan kurban itu, orang-orang yang menyembelih itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia sejak pertama kali darah hewan sembelihan itu tertumpah. Ketika dia mengalirkan darah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik ke langit. Ketakwaannya karena menyembelih itu naik ke langit. Semakin besar hewannya, semakin besar kurbannya, semakin besar juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kandaku di antara keutamaan orang-orang yang berkurban disyariatkan dalam Islam. Artinya hukumnya mendekati wajib ya kalau yang mampu ya, sunnah apa namanya? Ya, sunnah muakkadah dianjurkan ya. Terus peristiwa apa sih itu? Peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ya, itu peristiwanya ya. Betul. Itu peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, wa fadainahu bidzibhin azim. Itu ada dalam surat As-Saffat ayat 107. Maka kami ganti dia. Jadi kisahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dia akan menyembelih anaknya. Jadi mimpi para nabi itu hak, ru'yatul anbiya hak. Mimpinya para nabi itu hak, benar. Maka ada Bang Zuma. Lanjutkan aku. Iya, tapi intinya bukan anaknya yang disembelihkan, diganti sama domba. Iya. Beda yang sama yang satu itu, benar-benar ada manusia yang dikorbankan menebus dosa. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi teman-teman saya ajak berkurban bersama Bang Juma di Masjid Nur Maulida Makassar. Bisa patungan sapi, bisa 1 ekor domba, gitu ya teman-teman. Hubungi HP saya dan akan kami koordinasikan dengan panitia kurban di Masjid Nur Maulida Bolangi, Sulawesi Selatan. Ditunggu. Semoga dimudahkan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif kok ganteng? Aduh, bagus juga ini aku pakai kopiah ini. Masya Allah. Lanjut. Aku izin di bawah. Ya Dinda, makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih ya Dinda ya. Bang Arif, Bang Handi, makasih kerjasamanya. Masya Allah, luar biasa. Sebelum turun Gurunda, mohon teman-teman dukungannya kepada penonton yang ada di bawah untuk selalu dukung Komal ini dalam menjalankan dakwah Islam ya, dengan cara tap-tap layar, kemudian isi WL-nya, terutama Love Orange yang ada di atas kepala Gurunda itu, yang seperti itu, Love Orange itu. Setelah itu dilanjutkan dengan Go Popular. Jadi Go Popular dan Love Orange itu adalah senjata Komal ini untuk kemudian bisa menaikkan peringkat populer. Kemarin alhamdulillah sempat ada di posisi nomor 3. Jangan lupa lagi keren. yang mau berlangganan ke Komalnya Gurunda, manfaatnya berlangganan itu banyak. Salah satunya akun Anda itu bisa diketahui oleh Gurunda ketika masuk ke Komal ini, langsung terbang warna kuning serpihan hati, syukran. Iya betul. Ya. Itu muncul tuh. Ada yang lagi yang penting. Ya itu alhamdulillah sekarang sudah ada 9 dari yang sebelumnya hanya 5 orang. Disematkan Gurunda, yang fans supernya Gurunda. Coba ya. Dari 1.400 ada yang mau berlangganan. Iya. Bang Arif tuh yang paling rajin tuh kasih ingatkan lihat WA. Kenapa suaranya gitu? Kayak kesetrum. Iya, saya pakai chat. Oh siap. Saya lagi apa? Ganti ban Gurunda.
Oh gitu. Lagi di jalan berarti ya. Iya, lagi ganti ban. Siap. Nih, lagi ganti ban. Ganti ban. Langsung bocor. Oh. Banyak ini, banyak gondol dia. Ban belakang apa ban depan? Makasih Gurunda. Ban depan ya Bang ya? Iya, ban depan 2. Wih. Berarti ban depan ini penyayang. Karena ban depannya selalu mikir, selalu ingin bersama dengan ban belakang, tapi ban belakang lambat lajunya, makanya nggak nyampe-nyampe. Banyak mikir deh tuh. Tadi bocor Gurunda. Sudah, makasih Gurunda ya. Iya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ban depannya selalu mikir. Jadi Tuhan, makanya imani aja lah, gitulah. Makanya rata-rata botak orang-orang yang tidak rasional berpikir. Makanya botak, cepat botak, diganti langsung 2 kan tadi bannya, itulah dampaknya. Oke teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Kita kembali lagi di tema kita. Buat apa Yesus ini bangkit? Apa gunanya Yesus bangkit? Untuk jadi Tuhan, Yahudi sudah punya Tuhan. Untuk nebus dosa, Yahudi sudah diajarkan cara hapus dosa. Apa gunanya? Manfaatnya apa gitu? Dia bangkit itu untuk apa? Tapi kalau teman-teman kita non-muslim ini mau jujur, Yesus itu bangkit untuk dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Yesus itu bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang-orang tertentu. Begitu. Harusnya mereka ini jujur. Yesus bangkit untuk menjadi Tuhan bagi kami gitu. Jangan pula untuk ini, untuk nebus dosa, untuk apalagi menggenapi, untuk menyediakan tempat, untuk membuktikan diri Tuhan, apalagi. Sesuatu yang dalilnya digabung-gabungkan antara ajaran kitabnya Yahudi ya dengan kitab mereka. Lagian juga kan Yesus mengajarkan dirinya tuh gimana caranya dapat hidup kekal. Kan Yesus sudah ngajarin. Hidup kekal itu diperoleh dengan cara A, B, C, D. Yesus sudah diajarkan. Dosa-dosa mereka kalau ada, Yesus kan sudah ajarkan. Gimana caranya Tuhan menghapuskan dosa, Yesus sudah ajarkan A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan, kan Yesus sudah buktikan dirinya utusan Tuhan. Dengan bermukjizat, bla bla bla, dan seterusnya. Tapi ini keluar dari kubur ini untuk membuktikan apa?
Iya kan? Oh, dia ingin membuktikan dirinya mengalahkan maut. Nah, terus kalau dia mengalahkan maut, kenapa rupanya? Bukti bahwa dia kok Tuhan mengalahkan maut. Tuhan itu yang menciptakan maut, itu baru betul. Tuhan yang menciptakan kematian, Tuhan juga yang menciptakan kehidupan. Tuhan pencipta kehidupan dan dia pencipta kematian. Oh, Tuhan pula mengalahkan maut. Jadi seorang manusia mati, lalu dia mengalahkan maut, akhirnya dia dianggap Tuhan gitu. Wah. Padahal kalau kita lihat dalil demi dalil, Roma 14 itu kan dia dibangkitkan. Ya, Tuhan membangkitkan hambanya. Untuk itulah Yesus dibangkitkan. Ya, dibangkitkan, bukan mengalahkan maut. Kalau dia bangkit sendiri baru mengalahkan maut. Ini dia dibangkitkan sama Tuhannya. Jadi Yesus itu tidak mengalahkan maut. Tuhannya yang menghidupkannya kembali. Berarti bukan dia yang mengalahkan mautnya, Tuhannya yang menghidupkannya kembali untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Ya, bagi orang-orang tertentu. Tapi dia bukan Tuhan alam semesta. Karena Tuhan alam semesta itu sudah ada. Ya, Abraham sudah pernah diutus oleh pencipta. Musa, Daud, Salomo udah diutus oleh pencipta. Jadi Yesus itu bukan untuk membuktikan dia Tuhan, enggak. Dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi golongan tertentu. Itu jawaban yang betul. Kemudian dia ketika dibuat hidup, ada yang membuatnya hidup. Ketika dia dibangkitkan, ada yang membangkitkan. Ketika dia Tuhan, ada yang membuatnya menjadi Tuhan. Jadi saudara-saudara harus pahamlah bahwa tujuan dia dibangkitkan itu apa? Masa Tuhan membuat Tuhan baru untuk disembah oleh orang benar? Ya enggak lah. Mana ada kayak gitu? Tuhan karena kesal terhadap orang jahat, maka Tuhan membuat sembahan-sembahan untuk mereka orang-orang jahat. Itu yang benar. Gitu teman-teman sekalian. Karena Tuhan kan sudah ada. Bahkan dia sendiri ketika hidup di bumi di tengah-tengah kaumnya, ya kan bertuhan dia. Di sinagoge dia bertuhan, ya. Dia mengajar di hari Sabat, dia menyembuhkan, dia membangkitkan, berdoa kepada Tuhannya. Ini sudah bertuhan. Terus kenapa lagi dia dibuat jadi Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa dia dibangkitkan? Untuk dibuat menjadi Tuhan. Jadi dia adalah Tuhan yang dibuat. Ya, dalilnya mana? KPR 236. Mau enggak orang-orang Islam menyembah Tuhan buatan? Ya enggak mau lah. Mana mau umat Islam menyembah Tuhan buatan? Ya enggak mau lah, orang waras mana mau. Tuhan yang dibuat oleh Tuhan, ya enggak mau lah. Masa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang dibuat? Enggak mau. Jadi dia bangkit keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan, dibuat menjadi Tuhan. Ya, untuk siapa ini? Untuk siapa? Siapa sih yang gemar main boneka-bonekaan? Lalu bonekanya dianggap manusia beneran? Siapa sih yang suka main uang-uang palsu kayak uang monopoli, lalu dianggapnya uang palsu itu uang beneran? Siapa sih yang suka main gigi-gigi palsu, lalu dianggapnya itu gigi beneran? Alamak, lucu banget deh kamu. Yalah kan ya? Iya. Masa? Aduh, parah ini parah. Ayolah,
saatnya sadar yang namanya uang palsu itu jangan dipakai belanja. Nanti ditabok sama penjual gorengan. Begitu juga orang yang tidur sama boneka, secantik apapun boneka itu, ya janganlah sampai kau gila. Kau tidur sama boneka itu, kau cium, kau mandikan, kau ajak bicara, kau suapin, ya gila itu namanya. Yang palsu itu jangan kayak gitulah. Yang waras ajanya. Begitu saudara-saudaraku yang tercinta dan terkasih. Dan memang pengakuan teman-teman dari seberang, dia sampaikan, Bang Suma, komalmu itu memang salah satu komal yang diperhitungkan katanya. Iya sih, kenapa saya katakan? Karena ternyata di luar negeri orang juga sudah membahas nama Bang Suma gitu loh. Nama Bang Suma udah dibahas. Jadi ketika ada perbincangan, perdiskusian lintas agama di luar negeri, dari Indonesia, from Indonesia, yes, kamu kenal dengan yang namanya Bang Suma? Ya, wah itu keras juga itu di sana kata dia gitu. Makanya Yana itu yang, ya kalau bukan separuh miring, ya separuh botol. Maksudnya dalam pengaruh minuman keras. Dia naik di sini sampai dia punya nyali. Karena kalau mau adu data, kurasa sulit teman-teman sekalian. Oh, saya lupa, saya ingin menunjukkan sebuah video. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Iya Bang, saya dari Tangerang Bang. Ini saya orang Islam Bang. Mohon maaf nih Bang, saya ingin bertanya, minta penjelasannya sama Bang Juma sedikit aja Bang. Apa itu? Din, tadi yuk kita putar dulu video ya. Mudah-mudahan video ini, oh masih ada tamu. Halo, selamatkan sore. Selamat sore. Halo. Ya, Kristen Abang. Ya, Kristen. Silakan buka kameranya Abang, kita diskusi baik-baik. Saya enggak bisa buka kamera. Karena ada satu dan lain hal lah. Oh, diskusi di sini tuh harus buka kamera Abangku. Gimana? Oh, gitu ya. Jadi susah ya. Iya. Kalau kita mau diskusi ya. Iya Bang. Tapi sekarang yang diskusi ini yang diperlukan ini apa kamera atau yang dibicarakan? Sebenarnya sebelum kita diskusi, materi-materinya pun sudah di luar kepala. Apapun itu terkait lintas agama ini sebenarnya. Ya, poinnya kan yang kita bicarakan, yang dibicarakan, bukan yang dilihat. Paling tidak orang kalau berdiskusi menggunakan kamera seperti ini berhati-hati di dalam menyampaikan narasi gitu Bang. Iya, boleh buka kamera silakan. Ya, saya minta maaf, tapi untuk sekarang belum bisa. Saya belum bisa buka kamera. Baik Abangku, baik. Kalau begitu lain kali kita diskusi ya. Saya mau putarkan netizen dulu. Maksudnya? Maksudnya kalau mau diskusi dengan kita di sini ya buka kamera. Sederhana kok. Kita nonton sebuah film ya. Jangan dinaikkan dulu Dinda, nanti setelah ini baru kita naikkan. Kita hanya mau putar video kecil dari sebuah kejadian yang terjadi di lapangan tanpa rekayasa. Siap. Ini Kristen semua ya? Kristen semua ya? Oh Katolik. Oke, nggak apa-apa, sama-sama lah, sama-sama. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kalau aku miringkan ini nggak bisa dia. Oh gini. Terus murid Yesus belum apa juga. Oh bisa. Apa ya kalau minggu yang masih. Dengar nggak suaranya? Nama-nama apa? Kita ulang dulu ya. Dengar nggak suaranya? Siap. Ini Kristen semua ya? Kristen semua ya? Oh Katolik. Oke, nggak apa-apa, sama-sama lah, sama-sama. Nah,
Ini pertanyaan berikutnya. Tadi aku dan Bapak adalah satu, nggak ketahuan, belum tahu, belum diajarin. Terus boleh Yesus, belum apa juga. Ini yang gampang apa ya kalau minggu yang segini ya? Biasanya belajar Nabi, pengawalnya siapa? Nama-nama apa? Nama-namanya tuh kayak gimana? Gampang banget itu mah. Jangan susah banget. Yang susah tapi jangan susah banget ya. Oke. Sebutkan salah satu nama berhala. Berapa yang mereka salah? Nama berhala, nama ini ilah palsu, nama Tuhan palsu. Satu aja. Tuhan palsu. Yesus. Siapa tadi yang kami? Lu tobat. Siapa tadi yang kami Yesus duluan? Oke, ya benar. Aduh. Kasih duit lagi. Kan bener. Kita ulang ya. Sekali lagi kita ulang ya. Coba dulu kita pakai sambung Bluetooth, benar juga ya. Kita Bluetoothkan dulu teman-teman ya. Pak bilang dari tadi sih, capek juga saya ini. Anak kecil aja tahu. Anak kecil itu nggak ada dosa, dia tahu. Bluetooth connected. Ini Kristen semua ya? Kristen semua ya? Oh Katolik. Oke, nggak apa-apa, sama-sama lah, sama-sama. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Tadi aku dan Bapak adalah satu, nggak ketahuan, belum tahu, belum diajarin. Terus murid Yesus belum hafal juga. Ini yang gampang apa ya kalau sekolah minggu yang masih segini ya? Biasanya belajar nabi-nabi, pengawalnya Apa yang gampang? Nama-nama apa? Ayat dari Insyaallah gitu. Nama-namanya tuh kayak gimana? Saya Matius dari M gitu. Gampang banget itu mah. Susah tapi jangan susah banget. Yang susah tapi jangan susah banget ya. Oke. Sebutkan salah satu nama berhala. Rafael mereka salah. Nama berhala. Nama ini ilah palsu, nama Tuhan palsu. Satu aja. Tuhan palsu. Yesus. Namanya siapa tadi yang kami Yesus? Lu tobat. Siapa tadi yang kami Yesus duluan? Oke, ya benar. Kasih nama ini ilah palsu, nama Tuhan palsu. Satu aja. Tuhan palsu. Yesus. Namanya Siapa tadi yang kami Yesus? Lu tobat. Masih polos anak ini, masih polos. Masih polos dia. Rafael mereka salah. Masih polos. Nama berhala, nama ini ilah palsu, nama Tuhan palsu. Satu aja. Tuhan palsu. Yesus. Siapa tadi yang kami Yesus? Lu tobat. Siapa tadi yang kami Yesus duluan? Oke, ya benar. Allahu Akbar. Masya Allah. Anak-anak ini masih polos. Dia belum terkontaminasi dengan doktrin.
Anak-anak kecil belum tahu apa-apa, belum terdoktrin, itu fitrah dari Allah. Ya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Anak kecil di alam ruh sebelum dia keluar dari rahim ibunya sudah mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Makanya Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya anak-anak lahir itu dalam keadaan fitrah. Bahkan diterangkan orang tuanya lah yang membuatnya dia menjadi sesuai dengan agama yang dianut oleh ibunya, ayahnya. Tapi akal sehat anak-anak itu sebelum terdoktrin dan terdogma, tahu. Anak kecil itu paham, anak kecil itu ngerti. Iya betul, Al-Araf, Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Tahu pencipta langit dan bumi itu mana yang betul, mana yang palsu. Karena begitu diperlihatkan sebuah boneka, apakah ini Tuhanmu? Dalam akal sehatnya mengatakan bukan. Otak kecilnya mengatakan bukan. Apalagi otak besarnya, hatinya juga mengatakan bukan. Tetapi didoktrin kemudian dengan mengatakan ya ini adalah Tuhan. Makanya dalam hati mereka menolak. Mana mungkin ini adalah Tuhan. Aku nggak percaya. Masa ada Tuhan boneka? Kan pastinya berpikir kayak gitu. Belum lagi kalau sudah diajarkan bahwa dia yang diboneka ini mati, dibunuh. Oh ya, anak-anak kecil itu semakin nggak percaya. Anak kecil itu polos. Coba nggak ada yang men-setting. Nggak ada men-setting. Konon anak-anak ini, teman-teman kita ini survei ke perkampungan non-muslim. Ada katanya kan yang lagi viral itu. Mereka ke sana mensurvei apa yang ada di belakang. Nah, lalu setelah teman-teman kita ke sana, ketemulah dengan anak-anak itu, ditanya, siapakah Tuhan palsu? Coba sebutkan. Tidak ada yang ngajarin loh. Disebutnya Yesus. Itu anak-anak kecil, polos dia. Itu natural dari dirinya sendiri, dalam kesadarannya sendiri. Masih fitrah mereka. Tak ada yang ngajarin. Spontan dia mengucapkan itu. Tiba-tiba saja keluar dari mulutnya. Itu kan video yang lagi viral tuh, yang dikirimkan kepada saya juga video sebelumnya, bahwa ada perkampungan-perkampungan yang ada di sini. Di mana ya, dikirimkan ke mana ya aku ya? Ke sini kayaknya ya. Perkampungan Kristen. Mana itu? Perkampungan Kristen katanya di tengah Jawa Barat. Nah, aku dikirimkan kan? Di mana itu ya? Tunggu ya. Nah, aku kirim ke grup. Anak-anak respon. Anak-anak bilang, itu Bang, kita sudah pernah survei ke sana. Nanti aku kirim videonya. Dinda Kores pasti ada di bawah, pasti tahu itu. Karena beliau yang kirim. Ini yang direspon sama anak-anak pusat. Tunggu ya. Ini yang aku kirim ke mereka nih. Tunggu. Bluetooth connected. Dengarkan aja. Oh gitu aja ya. Oke guys, ini dia. Misi. Halo Shalom. Kak, mau nanya dikit boleh? Siapa yang bisa nanyain? Enggak, Kak asli warga sini bukan, Kak? Waduh, pada bubar ini. Nah, karena cewek-cewek pada malu-malu, kita nanya nih. Bro, namanya siapa bro? Geraldi. Geraldine. Geraldi. Oh, tak kirain Tamara Geraldine. Kamu siapa?
Lah, nah aku nanya Geraldine aja Mau deh. nonton Geraldine, videonya? agamanya apa? Kristen. Kristen sejak kapan? Kecil. Kita ketemu warga sini. Bu, kalau Kampung Palalangon ini sampai berapa jauh lagi? Kalau ke sana berapa jauh lagi? Ada 1/2 kilo ya? Kalau yang belok kiri sini berapa jauh lagi? 1 kilo. Luas Kristen juga ya. semua cantik. Bapak selama di sini ada pemaksaan atau iming-iming beras buat masuk Kristen nggak? Ada. Emang dari kecil. Bapak Kristen tapi? Iya. Oh iya. Guys, kita tanya tukang angkot ya. Pak. Pak, ini angkotnya mau kemana Pak? Mau ke gereja. Oh, mau ke gereja. Lu ini agamanya Kristen juga? Iya. Kristen sejak lahir atau Sejak lahir. warga asli sini ya? Iya. Kita ketemu Teteh. Nama siapa Teh? Ririn. Ririn. Oh gitu aja ya. Oke guys, ini dia. Misi. Halo Shalom. Kak, mau nanya-nanya dikit boleh? Siapa yang bisa nanyain? Enggak, Kak asli warga sini bukan Kak? Lah, waduh pada bubar ini. Karena Terus saya cewek-cewek kirim pada ke malu-malu grup kita kan. nanya nih. Setelah saya kirim ke grup, Bro, namanya siapa bro? Dinda Koresnya kemudian ini. Tunggu, sorry. Dinda Kores kirimlah video tadi. Disamperin, disampaikan ini loh videonya. Nah. Ya, ini Kristen semua ya? Ya. Kristen semua ya? Oh, Katolik. Oke, nggak apa-apa, sama-sama lah. Ini kampung yang sama yang didatangi nih. Ini pertanyaan berikutnya. Tadi aku dan Bapak adalah satu, nggak ketahuan, belum tahu, belum diajarin. Terus murid-murid Yesus belum hafal juga. Ini yang gampang apa ya kalau sekolah minggu yang masih segini ya? Biasanya belajaran nabi-nabi, pengawalnya Apa yang Musa gampang? siapa? Nama-nama ayat aja. Nama-nama apa? Ayat dari Injil gitu. Nama-namanya tuh kayak gimana? Misalnya Matius dari M gitu. Gampang banget itu mah. Gampang banget itu mah. Susah tapi jangan susah banget. Yang susah tapi jangan susah banget ya. Oke. Sebutkan salah satu nama berhala. Rafael mereka salah. Nama berhala. Nama ini ilah palsu, nama Tuhan palsu. Satu aja. Tuhan palsu. Yesus. Yesus mah bahasa Inggris. Tuhan asli. Tuhan palsu. Nama Siapa tadi yang jawab Yesus? Lu tobat lo. Saya bener. Siapa tadi yang jawab Yesus duluan? Oke, ya benar. Bluetooth disconnected. Dikasih duit lagi sama anak-anak tuh. Lama kacau betul-betul. Jadi itulah video yang yang lagi viral teman-teman, terkait dengan apa? Ada perkampungan yang konon ceritanya 99% non muslim di sana. Tapi begitu dikunjungi, anak-anaknya malah mengatakan Tuhan palsu. Anak-anak kecil ya kan ya. Salahnya bukan salah sih, kelupaan teman-teman kita, adik-adik kita itu bertanya, jadi Tuhan asli yang mana? Pasti dibilangnya Allah. Pasti ada itu bilang Allah. Siapa Tuhan palsu? Menurut adik-adik tadi itu Yesus katanya. Coba mereka tanya, terus Tuhan asli yang mana? Pasti dia bilang Allah Bapa. Ada onde-onde kah? Kasihan juga sih ya, tapi mau kayak mana lagi, itulah kenyataan, itulah fakta teman-teman sekalian. Makanya semakin kita bertanya, semakin kita membuat tema, semakin terang, kemudian semakin jelas apa yang menjadi kebenaran yang mutlak, tidak diragukan. Makasih sahabat. Gitu ya, itu video itu natural itu nggak ada settingan sama sekali. Hatinya masih bersih, tidak ada terintimidasi atau tidak ada doktrin dogma yang mempengaruhinya. Masih bersih mereka. Itulah fakta real yang ada di tengah-tengah kita. Ya kan ya? Apalah gunanya sekampung non muslim tapi begitu ditanya siapa Tuhan palsu? Makanya anak-anak di barat itu, anak-anak muda itu sudah tinggalkan gereja karena itu tidak masuk akal menurut mereka.
Halo, semangatkan sore. Semangat asar, Bung. Menjelang maghrib. Halo. Nanti yang mau ambil videonya tadi, nanti aku buatkan PT ya. Ambil di akun kita. Share sebanyak-banyaknya. Biar semuanya pada paham, pada mengerti bahwa sejatinya secara naluri manusia ya memang Tuhan itu suci dari kelemahan. Kalau ada apapun itu yang lemah dianggap Tuhan, itu palsu. Anak kecil juga tahu seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, tema ini apa gunanya Yesus bangkit? Kalau teman-teman kita non-muslim menjawab, pasti jawabannya untuk nembus dosa, membuktikan diri yang mengalahkan maut, dan seterusnya. Tapi itu bagi kita umat Islam itu lelucon yang kayak gitu itu lelucon. Kenapa? Karena kita sudah tahu ada Tuhan pencipta langit dan bumi, kita sudah tahu cara menghapuskan dosa seperti apa, dan yang paling mengapa saya katakan lelucon, dia bangkit mengalahkan maut katanya. Tapi yang percaya kepadanya pada bermatian. Aku pikir gini teman-teman, ketika mereka percaya tentang hal yang bangkit ini, mereka juga pada hari ketiga keluar juga dari kubur. Ya kan? Pokoknya kalau itu sampai terjadi, hari ketiga mereka pada keluar dari kubur, nggak ada orang yang mau tinggal dekat kuburan mereka. Nggak ada. Yakin dan percaya, nggak ada yang mau tinggal dekat pemakaman mereka, nggak ada. Kan sejatinya gitu ya kan ya. Kan tadi ada tuh yang membawa Yohanes 12, ada yang membawa Yohanes 5, ada juga yang membawa kemudian Matius 20, di mana di sana dia akan datang, dia menyiapkan kemudian tempat untuk murid-muridnya. Yohanes 13. Lalu mereka mengajarkan lagi tuh di dalam kitab mereka, dikatakan di Yohanes 14, Yesus akan pergi menyediakan tempat, katanya dia gitu. Akhirnya dia percaya kan. Nah harusnya ketika Yesus pergi menyediakan tempat bagi mereka, nah pada saat mati meninggal dunia, pada hari ketiga kita nonton dong, kita tungguin di kuburan. Wah, udah dekat keluar nih si Peter atau si Markus atau Bom-Bom ya kan. Sebentar lagi Bom-Bom ini ya kita bikin video lah, anak-anak kita yang viral cari-cari hantu. Kalau ada di live itu sampai tengah malam cari hantu, ngapain lagi cari hantu, tinggal pergi di pemakamannya Bom-Bom, tunggu Bom-Bom keluar, dedeng ya, disiapkan kamera kan. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga sudah mulai gerak-gerak tuh kuburan. Tak, oh pengikut Kristus, cepat melayang naik ke langit. Oh, atau kalaupun seperti cerita mereka sebelum terbang ke langit ya keliling-keliling dulu lah ke mall, ngopi, ya kan, naik Gojek selama 40 hari 40 malam. Kan katanya naik menyediakan tempat. Apalagi mereka suka menghina Nabi Muhammad masih ada di kuburan. Lah, mana mereka naik terangkat ke langit? Itu kalau memang begitu, kenapa justru ikut di kuburan, ikuti Nabi Muhammad juga? Masolang anak terai. Aduh, parah. Masya Allah. Iya kan? Aku pergi ke rumah bapak menyediakan tempat. Oh ya tahu, untuk dia kak. Oh iya, itu untuk kami. Ya kita tunggu dia mati. Yang busuk sampai sekarang nggak naik. Aduh, masuk lengan anggota. Asal ada aja ini mereka ini lucu. Itulah ya teman-teman. Jadi gimana dibilangnya ya? Zaman modern kayak sekarang ini tidak rasional. Halo bang. Ya. Ini tidak pernah jadi didatangi sama orang-orang.
ini apa? Ada video kemarin saya rekam di Komalnya Bom Bom yang kemarin kita share videonya di sini, Deng, yang orang Arab itu meninggal terus hidup lagi, terus dia bilang ngobrol sama nabi apa, pencabut nyawa waktu orang tuanya meninggal. Saya mau kirimkan kita videonya tapi enggak tahu di mana saya mau kirimkan. Panjang. Ada sama saya rekam kemarin kan. Nah, saya mau kirimkan Ki, tapi enggak tahu gimana cara kirimkan Ki. Dia bilang sudah ada juga yang kirimkan. Itu. Dia bilang berdebat kah itu sama pencabut nyawa yang di Muslim. Kenapa kau cabut nyawanya orang tua aku, kat bede. Ada aku rekam gitu baru. Yang lucu waktu kami masih di grup WA, apa bilangnya? Yesus itu datang ke kamarku, tidur di kosanku, aku tidur di atas, Yesus tidur di lantai. Tapi pada malam Jumat aku kasihan melihat, katanya. Jadi kusuruhlah pindah ke atas, di sampingku tidur. Jadi kutanya kan. Terus waktu Mbak pergi kerja, Yesus masih di kosan? Masih, tapi aku kunci dari dalam, dari luar. Jadi aku bilang, percuma dikunci, dia kan tembus tembok. Iya juga katanya dia. Ya, lucu. TKW itu. Ya itu sih saya mau bilang deh, saya mau kirim lagi videonya, baru nggak tahu bagaimana caranya tuh. Itu di DM saja ini. Bisa jadi keluar. Oh iya deh. Ya, baru-baru juga kuputar di sini. Baru-baru kuputar video yang lain, tapi yang tunya mati dan ternyata di surat kematiannya ada tanda tangannya. Bukan itu, Deng. Ini baru dia ini, Deng. Baru dia ini. Dia bilang sebelum generasi. Deng, dia bilang tuh. Dia bilang begini, itu orang tua aku saya suruh tobat tuh. Tobat mikir masuk bahasa kita tuh. Tobat mikir masuk mikir Kristen. Sebelum meninggal. Nah, waktunya mau meninggal, ku ajak debat itu pencabut nyawanya di Islam. Saya bilang, kenapa mau kau cabut nyawanya orang tua aku? Bahasa kan ini tuh. Malaikat pencabut nyawanya Islam dengan malaikat pencabut nyawanya Kristen beda. Panjang videonya deh, panjang. Aduh, Alia Arslan, keren, barakallahu fiik. Iya, Pak, itu enggak dulu deh. Iya, saudaraku. Iya, Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Habis itu dia ketuk-ketuk kulkas katanya. Mayatnya mau keluar dan marah. Kenapa kau gunakan saya pakaian begini? Dimarahi katanya pemerintah yang datang waktu itu. Pemalasan. Orang sakit ya. Korban bencana otak. Allahu Akbar. Masya Allah. Masakan Tuhannya kemudian datang ke kosannya Tuhannya. Tidur di lantai. Ada waktu itu Ahisugi kurasa ketawa sejadi-jadinya. Kami di grup WA dulu kan, ada Samuel Siahaan, terus ada siapa lagi namanya tuh, yang pokoknya banyak lah teman-teman WA waktu itu. Masuklah perempuan gila ini. Baru kalau dia ngomong cepat kali dia ngomong. Cepat sekali dia ngomong. Terus sering kirim-kirim video dia pelihara burungnya majikannya, dimandikannya burungnya majikannya dan seterusnya. Ketawa kami sejadi-jadinya. Allahu Akbar. Lucu lah pokoknya teman-teman sekalian. Banget lucunya, enggak setengah-setengah tapi full. Full ketawanya kita. Terus dia cerita gini, aku dengar kemarin ada video yang dikirim ke aku kan, dibilang gini, Suma itu aku kenal dari dulu, Suma itu 2019 aku kenal dia. Terus aku kenal dia orangnya kurus, hitam, dekil. Terus apa lagi dia bilangnya? Pokoknya yang jelek-jelek di ceritanya. Kapan-kapannya dilihat aku. Aku bilang betul-betul ini. Ya, inilah akibat kalau makan B2 itu sembarang ditabrak. Mau bohong ditabrak, mau jujur ditabrak, mengelabui ditabrak, berpura-pura ditabrak. Semua serba dusta. Ya Allah ya Karim. Datang mereka percaya.
Dibilangnya sekarang Bang Suma ku tengok putih, bersih, udah gemuk, sudah banyak duit. Dulu miskin, kurus, dekil, kata dia. Ya Allah, kapan-kapannya ditengoknya aku. Dulu di Zoom juga pernah, tapi kita nggak pernah buka kamera di Zoom. Aduh, parah Oten. Ya mungkin itulah salah satu fungsi Tuhan mereka keluar dari kubur. Kelihatannya itu sih. Kalau kita melihat Roma 14 nomor 9, KPR 2 nomor 36, di mana Yesus ini dijadikan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan. Dan kepada siapa Yesus ini dibuat menjadi Tuhan adalah orang-orang yang membenci Yesus itu sendiri. Orang yang membenci Yesus kan orang jahat, ya kan ya? Ya berarti ya sinkron lah. Kalau karakter mereka hari ini, perbuatan mereka hari ini dengan mereka menuhankan ya makhluk itu ya sinkron, nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru di situ. Berarti kita semua harus mengiyakan ya. Itulah salah satu tujuannya kenapa Tuhan mereka harus keluar dari kubur untuk mengajar mereka, mendidik mereka seperti ini, ya kan? Masih ingat nggak tadi pertama kita live teman-teman sekalian, tanda-tanda nabi palsu udah kita jelaskan. Ada beberapa orang sebelumnya juga ada, setelahnya juga ada ciri-ciri nabi palsu, buahnya jelas-jelas kok. Mereka baca, kita tunjukkan, bahkan tinta merah pun ditegurnya. Kenapa tinta merah? Ini pasti adalah Bible buatanmu, buatan editanmu sendiri. Alamak. Parah kan teman-teman? Ya parah lah. Itulah akibatnya mungkin. Salah satu tujuannya ya dikatakan di KPR. Kepada siapa Yesus ini dibuat untuk menjadi sembahan, untuk menjadi Tuhan. Kepada kelompok-kelompok tertentu. Oke? Bukan kepada seluruh manusia. Kalau seluruh manusia itu berarti pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wa ma fil ar. Itu. Di mana saya? BPS. Hati-hati sayang ya. Buat apa juga sekalian buahnya ya? Coba di situ buka. Di lipatan sejadah yang tebal. Begitu teman-teman sekalian. Silakan non muslim naik, kita diskusi lagi, bahas tema ini. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan. Bahaya ini kalau kita di Komalnya Bang Suma. Kita mau main data, dia sudah full data. Kita mau main logika, ya gimana mau pakai logika sama dia? Kita punya agama nggak ada logikanya, gimana dong? Ya udah naik aja ngamuk, naik aja ngamuk, hujat Bang Zuma aja gitu. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi dia mau naik ke sini juga, waduh mau ngapain di atas? Susah ini. Sulit sama dia ini, gimana dong? Ya udah ngatain aja boneng, apalagi selain boneng, apalagi selalu ngatain Bang Suma. Hujat, cari koin, apalagi ya, satpam, apalagi ya, banyak lah pokoknya. Ayo bopak, alamat, artis dong. Artis dong ya berarti kalau saya bopak, biar jelek kan muka sendiri kan gitu. Alhamdulillah ya teman-teman sekalian, teman-teman kita agak berat memang menghadapi. Tapi ku tengok di komal-komal yang lain, kadang kalau pagi tuh berapi-api mereka, berapi-api. Oh luar biasa mereka di komal-komal mereka tuh. Luar biasa, mereka membahas kencang kali. Dalam hatiku, cobalah kau naik di komalku. Cobalah, jangan sok paten di komalmu sendiri.
naiklah di komalku coba kalau berani, kan gitu. Terus ada lagi tadi, saya tengok dari perwakilan Islam. Ya inilah teman-teman sekalian, saya mau menasihati ya. Kalau ilmu belum mumpuni, janganlah naik di komal mereka. Jangan. Kalau Anda naik ke sana itu sama halnya Anda naik untuk dimurtadkan. Anda naik ke sana itu berarti Anda naik ke sana untuk menyediakan tempat atau ruang orang-orang itu menghina Islam. Karena ketidakmampuan Anda menjawab. Gitu loh. Masakan ditanya, pernahkah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam? Ya, masa nggak bisa jawab? Bahwa aku ini, tapi pede buka kamera. Sudah begitu panjang kali pun, panjang kali dia di situ, nggak bosan-bosan, dia nggak nyadar gitu, nggak nyadar kalau dia ini terbatas ilmunya. Islam itu luas, Bang. Islam itu luas, dan tidak semua manusia bisa memahami Islam secara menyeluruh dalam sekejap. Ya, saya aja belajar berpuluh tahun tentang Islam masih kurang pede, karena Islam itu kan ilmu Allah, sementara kita manusia biasa. Bukan buku terjemahan Al-Quran itu. Ya malulah kita, saya mendengarkan, ya Allah ya Karim, naik di komalnya non Islam, mewakili Islam, buka kamera dengan gaya perlente, nama Islam, ditanya tentang keislaman, ngakunya orang Padang, ditanya tentang Islam hal-hal sepele nggak bisa jawab. Ditanya ada berapa nabi di Islam, ada ribuan, tanya. Tapi kami beriman hanya kepada 25 nabi. Apa itu nabi, apa itu rasul? Gak bisa jawab lagi. Alamak. Waduh, ini modal semangat betul, modal nekat gitu loh. Modal nekat. Anda tampil di komal Kristen itu kan mewakili Islam. Dan Islam itu tidak seperti mereka. Mereka bisa berkelit kemana-mana, bisa berkelit kemana. Kalau Islam ilmunya baku. Gak bisa dikarang-karang ilmu Islam itu. Islam itu ilmunya baku, gak bisa dikarang-karang. Makanya di Islam konsep Tuhannya itu sama semua, karena ilmunya baku. Konsep Nabi sama semua, karena ilmunya baku. Tentang malaikat sama semua, tentang alam kubur sama semua, tentang Tuhan sama semua, tentang neraka surga sama semua. Kitanya ini beda karena keilmuan yang minim, yang kurang. Kalau mereka, ada yang bilang Tuhan berteofani, berinkarnasi, ada yang bilang itu hanya rasul, ada yang bilang satu Tuhan, ada yang bilang 3 dalam 1, ada yang mengatakan 1 dalam 3. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ilmu mereka nggak baku. Itu kesempatan mereka melilit lidah tuh. Ada bilang Yesus ciptaan, ada bilang Yesus pencipta, ada bilang Maria melahirkan ciptaan, ada yang mengatakan Maria melahirkan pencipta, ada yang mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi mereka berkelitnya jago, banyak tempat larinya. Karena kenapa? Mereka nggak ada ilmu baku. Makanya pede, percaya diri mereka itu masuk di komal-komal. Karena tidak akan ditegur. Karena yang berbeda keyakinan akan mengatakan, oh aliran lain, ngapain saya tegur? Oh aliran lain, ngapain saya tegur? Ingat gak beberapa saat yang lalu, seorang Bapak Pano dengan siapa? Dengan Kamelia Sondap. Siapa namanya itu? Ibu Karyayam. Itu minta maaf kan? Kenapa? Karena konsepnya berbeda tapi satu agama. Kalau di Islam mana bisa kayak begitu? Makanya di Islam itu jangan dong sembarangan naik ke komal terus nama Islam bawa kamera lagi, pakai topi koboi. Ya saya Islam bang, saya dari Padang bang, bikin malu orang Padang ya.
Saya kaget loh caranya. Habis itu saya scroll, masih ada juga orang ini. Betul juga. Andai kan ada pasukan tombak, saya ingin tanya, tombak orang Islam yang ada di Komal itu, sok tahu dia membahas tentang Islam, ditanya tentang Islam, nggak ngerti. Jadi kalau ada orang yang awam naik di Komal, orang-orang kafir, berarti dia sedang naik ingin mempermalukan orang Islam. Karena awam kan? Karena pertanyaan-pertanyaan mereka pasti pertanyaan sibilisisis. Aku lupa namanya, aku nggak lupa sih, tapi aku tahu, tapi nggak usah aku sebutkan. Namanya salah satu sifat dari sifat Allah. Ya, maaf ya teman-teman, orang yang kita hadapi ini orang yang berperang di jalan tagut. Mereka itu berperang membela tagut. Segala sesuatunya mereka akan lakukan untuk menghalau bagaimana anak keturunan Adam itu bisa tersesat. Nah, Islam adalah satu-satunya jalan yang hanya bisa dilalui manusia sampai kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sebisa mungkin mereka akan seperti iblis yang ada di Jannah, di Eden, menyesatkan dan datang Anda membawa diri, udah mampus. Apa yang terjadi setelah Anda sebagai seorang muslim awam ini naik di Komal mereka ketika ditanya, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada kami di sini Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj? Pada saat itu belum ada Masjidil Haram, belum ada Masjidil Aqsa, belum terbentuk masjid. Coba Anda terangkan. Yang jawab. Tapi bukan hanya seperti itu. Yang bahaya itu adalah dampaknya kepada Anda sendiri. Setelah itu Anda akan ragu dengan Islam. Anda akan goyang dengan Islam Anda sendiri. Anda awam, Anda naik di atas dipermalukan, Anda akan minimal Anda stres. Dan kalau Anda ulang-ulang itu, percaya sama saya, Anda akan malas ibadah. Anda malas ibadah. Anda masuk di situ, Anda malas ibadah. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan itu. Al-Quran mengatakan bahwa itu adalah sebuah ketetapan yang Allah sudah gariskan. Allah sampai mengatakan apa? Innakum idzam mithluhum. Bayangkan itu. Tuhan mengangkat sebuah ketetapan. Al-Quran mana itu? Ayatnya sudah jelas itu. Wa qad nazzala alaihimul kitaba. Nah, itu dalilnya. Allah sudah menetapkan sebuah ketetapan di dalam Al-Quran. Ketetapan. Satu ketetapan di dalam Al-Quran. Itu Allah jelaskan itu. Jadi Al-Quran surah An-Nisa ayat 140 kalau nggak salah. Tuhan sudah menjelaskan itu kepada kita. Ya. Barang siapa kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang menghina Al-Quranul Karim, maka sama seperti mereka. Sama seperti mereka. Itu yang diterangkan. Makanya kalau setengah-setengah ilmunya, jangan coba-coba. Karena itu adalah merupakan sebuah ketetapan dari Allah. Wa qad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah. Apa yang diterangkan di sana? Yukfaru biha wa yustahzahu biha. Fala taq'udu ma'hum. Itu kata Quran. Al-Quran yang mengatakan itu. Hatta yahudu fi haditsin gairi. Innakum idzam mithluhum. Lalu Allah mengatakan apa? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Gitu dalilnya. Ngeri ayat itu. Dan jujur ya, saya katakan kepada saudara, maaf, ini dalam ilmu psikologi. Kebetulan saya dari sana. Kalau ada orang yang Islam naik ke Komal Kristen berbincang-bincang tanpa ilmu, saya pastikan benar 80% mereka itu adalah orang-orang yang malas sholat. Saya pastikan. Ya,
bisa jadi mereka adalah orang-orang munafik. Kalau ada orang yang naik komal Kristen, sudah tahu dia penghujat, terus dia naik berkongkong-kongko di atas, bisa jadi apa yang diterangkan Al-Quran itu bahwa ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Bisa jadi sesungguhnya Allah akan memasukkan bersama-sama orang-orang munafik, orang-orang kafir di jahanam bersama-sama, di neraka bersama-sama. Apa enggak ngeri itu? Apa enggak takut? Duduk bersama dengan penghujat Al-Quranul Karim. Ya ngeri lah. Pasti kita takut lah. Nah itu yang diterangkan Al-Quranul Karim. Oh, surah Al-An'am ayat 68 juga. Benar 140 dari surah An-Nisa. Makasih Dinda. Masya Allah. Begitu. Jadi saya tidak muluk-muluk teman-teman. Ngeri itu, ngeri. Makanya setelah saya perhatikan cara dialognya di sini bahaya ini. Duduk sama dia bukannya dia mendengarkan apa yang kita katakan, enggak. Dia hanya akan menjadikan itu bulian, mengolok-ngolok. Maka buat apa kita duduk dengan orang-orang kalau masih ada orang yang masih waras daripada kita duduk bersama dengan penghujat? Ya, bahaya lo itu. Al-Quran sudah menetapkan sebuah keadaan di mana Allah telah menurunkan ketetapan bagi kita umat Islam. Gak boleh. Haram hukumnya. Wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'atum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Kamu duduk bersama dengan mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apa kata Allah? Innakum idzam mithluhum. Ya Allah. Na'udzubillah. Jadi kalau tak ada ilmu kawan, ngapain masuk di komal-komal Kristen seperti itu? Duduk dengan mereka, menghujat Allah, menghujat Nabiullah, menghujat Rasulullah. Ya bisa jadi orang ini nggak tahu dalil, bisa jadi. Bisa jadi. Ancaman Allah apa? Neraka jahanam bersama dengan mereka. Hah? Mendengarkan Al-Quran dihujat diam. Allah dihujat diam. Dimaki malah di situ, didakwai pula tuh. Dia dikhutbah itu sama ibu-ibu. Dimaki-maki. Ya Allah ya Karim. Ini kalau dalam ilmu psikologi, ya, orang yang suka mendengarkan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi, merasa bangga dia di situ, mewakili, wah seakan-akan dia adalah hebat gitu. Itu munafik. Orang malas sholat itu. Saya katakan, saya ini seorang psikolog. Saya katakan bahwa orang yang kayak begitu 80% benar dia itu malas sholat. Orang yang tidak menjaga sholatnya, orang yang cuman Islam dan merasa agamanya benar tapi tidak ada ilmu, sementara dia sholat aja malas. Apa yang terjadi setelahnya? Semakin malas sholat. Nah kalau dia ketagihan, ya cuman di mulut doang kayak burung beo. Ketika dia menghafal ayat-ayat Al-Quran, ayat dihafal ini bukan karena Allah, ayat dihafal hanya untuk pamer. Oh aku tahu ayat dong, saya berdebat dong. Oh saya sudah hafal 2-3 ayat dong, saya wajar dong bisa mewakili Islam. Pret. Apa lu pikir belajar Islam itu gampang? Baca terjemah udah selesai? Enggak, saya 6 tahun mondok, 6 tahun. Gak berani mengaku ustadz, gak berani. 6 tahun saya mondok, gak berani saya ngaku ustadz. Mondok saya bukan balik rumah, enggak. Mondok tinggal di asrama selama 6 tahun. Tapi saya gak berani mengatakan saya adalah ustadz, saya selalu mengatakan saya fakir, saya bukan ustadz. Saya undang-undangan ceramah saya gak terima. Sampai mohon maaf guru saya di Unhas kayak rada-rada kesal.
Apa sih Bang Zuma ini selalu dikasih jadwal khutbah Jumat, dikasih kultum ini. Apa dipikir kita nggak bayar? Bukan. Saya tidak mau mengambil bagian dakwah dari guru-guru saya yang lain. Saya cukup di sini saja. Diundang untuk memberikan sepatah kata peresmian kantor Koramil. Aduh maaf, bukannya saya nggak mau. Saya bukan ustadz, aku bilang. Kalau Anda menyiapkan di sana pendeta, pastor, saya datang. Tanpa diundang pun saya datang. Kalau dibilang mau datang ke sana kajian-kajian, bukan saya nggak mau, bukan. Tapi di situ sudah ada bidangnya, ada guru-guru kita. Di Makassar ini banyak guru-guru besar. Biarkanlah mereka di dunianya, di dunia pembinaan terhadap umat. Biarkanlah saya mati meninggal di sini di hadapan orang-orang kafir ini. Biarkanlah kemudian jasad ini menua di dunia debat lintas agama ini. Biarkanlah saya sampai pikun di sini di dunia apologet ini. Masing-masing kita mengambil bagian. Kamu nggak bisa berkembang kalau gitu. Nggak apa-apa Ustaz, nggak masalah. Cukup bagi saya di sini aja. Tapi di situ kan kamu nggak akan pernah bisa. Biarin aja Ustaz. Saya sudah bersyukur dimaki, dicaci orang-orang kafir. Itu sudah kebanggaan bagi saya. Tapi kan kamu bisa diorbitkan Bang. Kamu lebih hebat dari si A, si B, si C. Dia sekali dipanggil itu sampai 150 juta loh. Dia sampai ceramah di depan pada anggota DPR, anggota di depan Pak Bupati, Gubernur. Masa Bang? Sekali lagi saya katakan, saya datang bukan untuk umat Islam. Saya datang untuk orang-orang kafir. Umat Islam sudah ada yang jaminannya. Umat Islam sudah ada warisan surga. Tapi saudara-saudara kita di luar sana, siapa yang akan memperhatikan mereka kalau bukan kita? Makanya saya tampil apa adanya, pakai bando, ya EGP. Orang bilang, kok Ustadz kayak gini? Gak masalah kalau perlu pakai daster, pakai daster. Itu teman-teman. Jadi saya mohon, please, ya janganlah terlalu, menggampangkan Islam itu. Jangan terlalu menggampangkan. Islam itu tidak semudah yang kita pikirkan. Kita sudah bisa bahasa Arab, tidak ada jaminan. Kita sudah bisa hadits 3 hadits 4, bukan jaminan itu, bukan. Jadi tolong teman-teman, jangan naik ke komal Kristen. Bayangkan ya, ancaman Allah itu. Kalau Anda ada di komalnya pun, itu kena. Anda duduk kan di situ, mendengarkan ayat-ayat suci dihujat, mendengarkan Nabi Muhammad dihina, mendengarkan Al-Quran dicaci, dimaki dan seterusnya. Anda duduk di sana, ya sama. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Fala taqudu ma'ahum bersama dengan mereka. Innakum idzam mithluhum. Sama kamu itu, sama. Kamu sama seperti mereka. Kecuali mereka memasuki pembicaraan yang lain. Tapi bagaimana mungkin mau masuk ke pembicaraan lain? Dia membahas agama kita. Masa berbicara tentang agama tiba-tiba masuk membahas tentang harga telur? Enggak mungkin. Jadi mereka tidak akan berhenti. Berbeda dengan komal ini. Komal kita ini, kita berikan ruang mereka untuk menjelaskan. Contoh apa fungsi kebangkitan. Nah setelah mereka menjelaskan, kita sadarkan dengan kasih dalil. Kamu keliru Bung. Ini dalilnya loh. Pengakuan Yesusnya gini loh. Ajaran Yesusnya begini loh. Masa nggak Anda sadar? Yesus mengatakan ini loh. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya apa? Mau bantah-bantahan? Bukan. Supaya orang itu terpelajar
Oh ternyata memang. Karena coba lihat anak-anak kecil tadi tuh. Anak-anak kecil tadi itu kenapa dia mengatakan begitu? Siapa Tuhan palsu itu? Apa kata mereka? Yesus kan? Anak ini bertumbuh nanti. Anak ini bertumbuh. Setelah anak ini bertumbuh, masih beranikah dia mengatakan Tuhan palsu itu seperti yang diucapkannya? Nggak berani lagi. Kenapa? Sudah masuk ke dalam tubuhnya banyak makanan-makanan yang diharamkan. Sudah banyak masuk dalam tubuhnya hal-hal yang dilarang oleh pencipta langit dan bumi. Sehingga apa? Hatinya menjadi tebal dengan lumut dosa. Sehingga begitu besar bebal, begitu besar sulit untuk keluar. Ya seperti yang saya gambarkan kemarin. Apa saya gambarkan kemarin? Bagaimana Bahtera Nuh, ada satu binatang yang fungsinya untuk menyedot semua sampah. Besar mereka sudah tidak bisa lagi. Seibarat masa kecil, duri yang ada di jalan itu dicabut masih gampang kita cabut. Tapi kalau sudah batangnya besar, durinya, siapa yang bisa cabut lagi? Aku udah nyaman di sini kok. Enak aja loh. Udah lama gue tidur sama iblis. Udah lama gue makan sama iblis. Bentar lagi masuk ke neraka bersama iblis. Lu siapa? Kan gitu. Berat. Sudah kalau udah besar berat. Jadinya apa? Penghujat, menista dan seterusnya. Masih kecil dia. Belum dikuasai oleh makanan haram. Polos dia ngomong. Adek, sayang nyalain lampu dulu sayang. Thank you. Begitu teman-teman sekalian. Nah inilah bahayanya kalau misalnya kita masuk di komal-komal non-muslim yang isinya menghujat. Ngeri loh itu. Ngeri kali. Jadi sebisa mungkin sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Apa pula mirip Syahrul Khan? Syahrul Khan yang mirip sama aku. Jangan kau balik pula itu cerita. Masa aku yang mirip Syahrul Khan? Dianya yang mirip sama aku. Ada lagi yang bilang aku mirip Bopak. Salah. Bopak yang mirip aku. Jangan dibalik-balik. Gitu teman-teman. Jadi ini peringatan buat kita semua. Janganlah kita masuk mengatasnamakan umat Islam untuk membela Islam dengan ilmu yang sangat awam. Jangan. Bukan saya merasa lebih pintar dari teman-teman, enggak. Bukan. Tapi keyakinan itu sangat sensitif. Ketika kita berbicara keyakinan di hadapan orang-orang kafir, kita tidak berbicara tentang diri kita, iman kita, kepercayaan kita. Tetapi kita sedang berbicara tentang iman umat Islam secara menyeluruh. Kita sedang berbicara tentang keyakinan umat Islam secara menyeluruh. Kita sedang mewakili baginda yang mulia di hadapan orang-orang kafir. Apa enggak malu sama Nabi? Apa enggak malu sama Rasulullah? Ketika Anda tampil sebagai pembela akidah, pembawa risalah, tetapi Anda ilmunya seperti itu adanya. Jangan Anda mengatakan saya Islam, saya punya hak untuk membela. Tunggu dulu. Islam itu bukan punya nenek lu. Islam itu adalah agama dinul yang diwahyukan oleh Allah pencipta langit dan bumi kepada manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Legalitas jelas. Litubayyina linnas ma nuzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang dimaksud di sana? Aku mengutusmu wahai Nabiku Muhammad dengan az-zikr, dengan Al-Quran, supaya kamu menjelaskan isi Al-Quran itu kepada manusia. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus kerjakan, apa yang mereka harus pertanggungjawabkan, apa yang mereka harus usahakan di atas muka bumi ini. Aku utus engkau untuk menguraikan az-zikr tersebut. Datang kita nih, datang kita nggak tahu apa-apa, hanya mendengarkan 2 ayat, 3 ayat, bahas-bahas Bible, Yohanes 1,
nomor 3, bla bla, sudah model kayak gitu. Masuklah dia di komalnya Kristen, jadi lontong. Sakit hati ini mendengarkan, sakit kali, ya. Jadi sebisa mungkin sahabat-sahabat sekalian, carilah komal-komal Islam. Jangan mau jadi dipecundangi di sana, jangan jadi bulian di sana. Kau hantarkan dirimu ke sana, sama halnya kau hantarkan Islam dihujat. Bukan kamu yang dihujat, Islam. Yang ditertawakan itu Islamnya, bukan ente-nya yang ditertawakan, Islamnya. Coba tadi anak-anak kecil ini, yang kita tertawakan siapa sebenarnya? Siapa yang kita tertawakan? Anak-anak kecil itu kah yang kita tertawakan? Bukan. Bukan anak kecil itu yang kita tertawakan. Yang sedang kita tertawakan itu adalah agama itu. Agama itu yang sedang kita tertawakan. Sahabatku Darmawan, syukran, barakallahu fikum. Yang kita sedang tertawakan itu bukan anak kecil itu, bukan. Tapi kita kompak tertawa kan, tertawa. Apa yang kita tertawakan? Ya dinul, agamanya. Sama seperti ada perempuan yang mengaku murtadin yang dari Kuwait. Kita pertontonkan di sini. Dia menandatangani surat kematiannya. Yang kita tertawakan apakah dia? Bukan. Sebenarnya yang kita tertawakan itu adalah agamanya. Nah, begitu pula kita. Orang tidak sedang menertawakan kita, enggak. Orang sedang menertawakan agama kita. Padahal kita lah yang fakir. Kita yang miskin ilmu. Kita yang nggak tahu apa-apa. Nah, di sana permalukanlah agama kita, bukan Anda yang dipermalukan. Jadi sekali lagi saya berharap kepada sahabat-sahabat yang saya cintai, umat Islam yang saya rindukan, janganlah naik di komal-komal Kristen. Begitu juga ketika Anda scroll komal Kristen lagi menghujat Allah, segera tinggalkan. Karena kalau Anda tidak menghentikan, Anda sama halnya membiarkan. Kalau Anda duduk di situ, kena dalil penetapan Tuhan. Innallaha jami'ul munafikin wal kafirin di jahannam jami'a. Mau? Enggak mau kan? Ya sudah. Cari komal Islam. Masih banyak kok guru-guru kita yang hebat-hebat. Banyak teman-teman kita yang handal. Ada adik kita, siapa? Yang kuat mu'alafnya ini, ketua API Sumut. Ya, itu kan hebat, luar biasa. Tonton di situ, catat materi-materinya. Ada lagi PS loading, hebat argumentasinya. Siapa lagi? Ada Dinda Kancang. Itu orang-orang hebat semua tuh, luar biasa semua. Ya, Dinda Faruk, itu luar biasa. Mereka itu terjun ke dunia apologet itu ya, menurut saya sih ya murni karena misi penyelamatan. Ikuti komal-komal mereka. Seperti itu teman-teman. Itu aja yang 3 dulu. Adinda Jibril, wah luar biasa. Kayak gitu-gitu. Benar-benar murni mereka mengajar kebenaran. Dinda Ardiansa. Banyaklah pokoknya. Ngapain masuk di komal-komal yang ya menghina, menghujat. Dinda Tahta, Ustaz Tahta. Ya. Begitulah rekan-rekan. Ya, Dinda Nora. Siapa lagi? Ya semua itu orang-orang hebat. Orang-orang hebat. Orang-orang yang kemudian bisa memberikan ya materi-materi yang cukup menguatkan akidah kita. Sekira begitu teman-teman sekalian. Ya, harapan saya ke depannya, kurangilah masuk di komal-komal penghujat. Janganlah tampil naik ke atas komal-komal mereka. Hindarilah kemudian ya kesakitan hati umat Islam karena fakirnya ilmu kita ini. Kalau mau sekali masuk, ya seperti yang saya lakukan, bukan saya nyanjung diri saya, enggak.
Setiap saya masuk kan tak ada yang normal duduknya di komalnya. Pasti menggonggong semua tuh. Menggonggong. 9 orang di atas, turun 1, saya gantikan. 1 lawan 8. Semuanya menggonggong. Nah itu bagus. Tapi kalau kalian yang digonggongin di situ, mama. Kodong, kamasiangkut, cinik kona. Lebih baik itu kau pilih mau cari ojek gabah daripada kau naik di situ kurang kerjaan. Mending kau PK atau kau mandi lumpur, main hujan-hujan, atau kau joget-joget saja daripada kau naik mengatasnamakan agama. Tapi kau tidak bisa kemudian melakukan sedikit pun perlawanan. Nah, ditanya Islam menyek-menyek, mending kau buka komal, joget-joget. Ada kan yang viral itu kan? Suara perempuan dibuatnya pakai ini, terus kalau dia salah dikasih koin, gantung lagi sepatu, kasih koin gantung lagi panci, kasih koin gantung, akhirnya penuh barang-barang, habis barangnya istrinya dipakainya. Mending kayak gitu menghibur orang daripada nyakitin orang. Kan begitu. Iya kan? Jadi sekali lagi tolong, khususnya yang hadir di sini, jangan ke komal-komal non-muslim. Gantengnya abangku, belum tahu dia. Ini masker, ini filter. Tanpa filter kalian berlarian. Udah pernah lihat film Doti kan? Iya kan? Wah, gimana? Kalian kecewa kan? Ya udahlah, bagus lah itu. Aku dulu pernah cita-cita buka masker. Apa kata orang rumah? Jangan abah. Kenapa? Netizen abah akan berlarian semua. Loh, kok bisa kayak gitu nak? Iyalah, abah itu dipikirnya masih gagah. Lu jangan gak sopan ye, ngomong sama orang tua kayak gitu ye. Lu berasa cantik gak? Kalau aku sih cantik. Nah itu kau cantik. Itu kan karena ibu. Aduh, parah bener nih anak. Datang lagi yang si cowok. Iya bang, gak usah buka masker bang. Kenapa? Kelihatan ini nanti, kelihatan netizen pada lari semua. Ada nggak sih diantara kalian bertiga yang bisa membuat abah ini bahagia? Ya udah, bagi kami abah ganteng kali. Tapi bagi netizen buka masker itu adalah musibah besar bagi abah. Kurang ajar. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Kata anak-anak saya, nggak ada yang ngajarin abah. Tapi ilmunya dari mana? Kami tengok abah kalau lewat TikTok abah, kami nonton di HP abah. Ih gagah kali abah, aku pas buka masker, ya Allah, bisa ke matahari ini. Awas ya, abah nggak kasih uang jajan. Enggak kok, abah ganteng kok, abah ganteng kata dia gitu. Tapi kurasa teman-teman saya bukan karena filter teman-teman ada di sini. Iya kan? Bukan, tapi ya karena sering melihat lawan Bang Suma salah langkah. Iya kan? Iya dong. Oke, saya kira begitu saja dulu teman-teman, karena mengharibi ini mau mikir dulu mas sumpajang dulu ya. Mas sumpajang mengharibi nih ono matup pesi sinampepi punalik ba mikir sembahyang Isa na tatinro skede punaero kita tinro punanak kita na tatinro punalik ba na sumpajang mengharibi sumpah yang sinampe nak ke olahraga. Habis maghrib itu saya olahraga sampai Isya. Olahraga saya itu di depan di balkon. Di situ saya olahraga, habis olahraga lap-lap badan, habis itu Isya. Habis Isya baca-baca sedikit atau ngobrol sama keluarga, anak-anak. Habis itu lanjut lagi. Kalau sudah Bang Handi udah nelpon atau siapa yang nelpon, Bang nggak live dulu dong sebelum istirahat gitu. Mandinya sekali seminggu aja, boros air. Lagian kalau sering-sering mandi itu gantengnya yang tinggal 2% ini tambah habis nanti. Jadi mandinya ditahan-tahan aja, ya 2 kali seminggu lah gitu. Biar hemat sabun, hemat air, pakaian ndak diganti-ganti 3 kali sehari, 3 hari sekali ganti baju. Apalagi hemat sampo,
Ya kan? Hemat odol juga. Kata kawan kita tuh, kamu nggak pusing itu bau mulutmu. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Bang Zuma itu, alhamdulillah. Boleh tanya anak-anak saya, boleh tanya Bang Sadli. Anak saya yang pertama kemarin, apa kata beliau? Abah, kok abah nggak pernah aku cium bau badanmu? Gila nggak itu? Alhamdulillah almarhum juga ngomong gitu, Sadri juga ngomong gitu, anak-anakku juga ngomong gitu. Mereka nggak pernah cium bau badan abah. Keren nggak tuh? Ya kan? Ternyata sedikit, kenapa kamu nggak pernah cium? Bagaimana mau cium abah? Jarak 3 meter kami sudah tutup hidung. Kurang ajar. Kena lagi 2-0 kau ya. Kurang ajar kalian. Jangan celana nggak diganti-ganti. Emang lu pikir teman kuliah gue waktu itu ada kawanku begitu? Gak pernah mencuci baju. Celana dalamnya itu celana bola Puma itu. Kalau dari kampus disimpannya, dijemur. Udah kering dipakai. Terus nanti sudah dipakai dijemur lagi, dibalik. Serang. Nanti dipakainya dibalik lagi. Kayak gitu. Jarang dia nyuci baju. Tapi pas giliran mau ke kampus, jalan dari belakang, kedengaran kan kita di lantai 2 tuh, kedengaran kakinya tak. Oh, ini pasti Mas Agus ini pasti Mas Agus. Masuk ke pintu, Lim, apa Mas? Buka pintu cepat, sudah mau masuk ini. Begitu masuk, tidak ngomong assalamualaikum, tidak ngomong permisi, enggak, langsung buka lemari, srek, pakai baju, lepasin, langsung pergi. Itulah teman kosku dulu. Itulah teman kos. Mudah-mudahan dia panjang umur, sehat selalu dan selalu mengingat saya. Itulah teman saya. Lucu mereka, teman-teman kampus. Kalau saya ngekos, tiba masa saya ngekos pingin refreshing lagi, kos lagi sebulan, mereka pada datang bikin kacau. Ada lagi tuh saya lagi goreng tempe kan, terus dia datang. Lim, kamu makan pakai tempe kayak gini? Kenapa emang? Kamu nggak merasa risih gitu? Lah kan digoreng, ku bilang Mas. Ini yang mentah ya janganlah dimakan. Jangankan kata dia yang digoreng, jangankan yang mentah, yang digoreng aja. Merinding aku lihat itu tempe, ada bulu-bulunya kayak ulakan kata dia gitu kan. Masa sih Mas? Jadi kamu sebagai orang Jawa nggak makan tempe? Sorry ya. Begitu ngomong kayak gitu langsung diambilnya, bukan yang sudah digoreng, gila nggak? Yang mentah langsung diambil, buang masuk ke mulut kunyah, langsung habis itu pergi. Gue bilang ya Allah ya Karim, orang-orang ini kok aneh-aneh aja gitu loh. Tapi lucu, kenangan-kenangan itu lucu. Banyak kenangan. Banyak kenangan. Ada lagi yang terakhir sebelum kita tutup. Saya kan bela diri tuh dari sejak mahasiswa. Saya kan udah aktif di bela diri. Terus yang di samping saya tidur gondrong. Namanya senior saya. Namanya siapa? Kak Udin gondrong. Orang Bugis kan, orang Sidrap. Dia pesilat. Yang di sampingnya boxer, tinju bebas. Dia latihannya di Stadion Metuangin. Tidurlah kami bulan puasa sama-sama kan. Bulan puasa habis tarawih tidur sekamar kami berempat. Ada adikku, adik kandungku. Berempat kami, berlima kami tidur semuanya. Tidur. Tengah malam, ku dengar bunyi ditampar pipinya. Tak. Bangun. Terus adekku Angga, kak, Kalim, nama dek. Kamu sahur? Ini jam berapa? Enggak. Ini Kak Udin ditampar. Saya lupa namanya yang tampar itu. Kak Udin ditampar. Terus Kak Udin juga balas nampar. Kan kita, adekku itu kan masih SMA. Saya baru semester 2 waktu itu. Mereka udah pada senior. Terus sementara saya bisik-bisik begitu, yang satu tadi mukul lagi. Tapi orang tidur, kok aja dia kita perhatikan nih kan. Tapi mereka tidur deh. Itulah Kak, tidur tapi kok balas-balas pukulan. Nih, kok bisa? Nggak lama ditampar lagi. Tidak lama, wallahi ini tidak bukan ceritaku buat. Berdiri dua-duanya, berkelahi. Orang tidur satu kos bangun semuanya. Tapi tidur, kan lucu. Tidur. Boku-boku ke dalam kamar. Aku sama adikku lari keluar dari kamar. Kacau dalam rumah. Gedubuk. Akhirnya lama-lama ternyata kita cerita. Besoknya cerita, itu mimpi atau tidak? Masa mimpi benjol-benjol?
Tidak mimpi, nggak ngigo juga. Awalnya dia nampar saya. Ditanya sama Pak Kos, gimana ceritanya kok kalian berantem, tidur sama kok berantem? Dia nampar Pak, orang tidur bikin kaget. Jadi ku balas. Nah ternyata pas dibalas itu dia sudah terbangun juga. Dia merasa kok tiba-tiba dipukul, padahal dia yang memulai. Akhirnya balas juga, depak, berkelahi. Dia hanya bangun, ribut mereka berkelahi. Saya lihatnya masih tutup mata. Ternyata setelah kami keluar, mereka sudah buka mata. Boxer mereka di dalam, pesilat dengan orang tinju bebas. Nah itulah hikmahnya. Jangan juga terlalu belajar ilmu kalau tidak tahu manfaatnya kan. boxer berkelahi, benar-benar berkelahi. Satu kos 2 lantai itu bangun semua, kan lah. Sampai PRT turun tangan. Akhirnya didamaikan, besok didamaikan. Jadi ku bilang jangan lagi kalian tidur bersama ya kak ya, jangan lagi tidur bersama. Akhirnya ya itulah kenangan-kenangan. Salah satunya kenangan di kos. Banyak yang ingin aku ceritakan pengalaman saya waktu masih mahasiswa. Lucu banget, lucu. Tapi nanti aja ya, kita salat maghrib dulu, kita tutup. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya. Tap-tap layar, posting ulang, love orange-nya juga. Thank you. Dan ya, sesuai dengan janji saya kemarin, PT saya terkait dengan kurban sudah ada. Yang mau berkurban silakan lihat di PT saya. Ada nomor kontak, tinggal menghubungi panitia. Kalau tidak sanggup sapi, tidak sanggup kambing, bisa borongan. Kalau juga tidak sanggup juga, ya dukung aja kegiatannya. Ya kan, dukung panitia untuk beli cemilan, beli air minum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ribet lagi nih cara tutupnya, ini aku lupa gitu loh. Oh ini.